Bab 771. Helm gila. Selanjutnya, petugas itu melanjutkan pengumumannya. Scott. Ya. Scott melangkah maju. Dia adalah seorang pemuda berusia 23 atau 24 tahun dengan rambut merah. Dia tampak percaya diri dan tersenyum bangga. Apakah aku harus meletakkan tanganku di sini? Tidak buruk, Anda tampak sangat percaya diri. Petugas itu tersenyum. Hasil Anda pasti cukup bagus. Tentu saja. Scott meletakkan tangannya di atas lempengan batu dan menutup matanya sebentar. Napas semua orang menjadi lebih cepat dalam sekejap. Pemuda yang percaya diri, seberapa mampukah dia? Level 19. 20. Atau lebih tinggi. Tak lama kemudian, tablet batu itu menampilkan hasil menara ujiannya. Scott dari planet Parit, level 22 menara ujian, berhasil diselesaikan pada percobaan ke-34. Ini. Petugas itu menatap dengan mata terbuka lebar. Kemudian, dia berteriak dengan penuh semangat, Scott dari planet Parit, berusia 24 tahun, level 22 menara ujian, berhasil pada percobaan ke-34, langsung dipromosikan menjadi bangsawan kehormatan level oranye. Promosi langsung. Hahaha. Scott mendongakkan kepalanya dan tertawa. Sudah kubilang aku kuat, hahaha. Tidak mengherankan dia begitu senang. Tidak mudah bagi seseorang seusianya untuk mencapai hasil seperti itu. Bahkan para hadirin berdiri dan bertepuk tangan untuknya. Tepuk tangan meriah terdengar di seluruh aula. Cek, level 22 menara ujian, berhasil diselesaikan pada percobaan ke-34, luar biasa, dengan bakatnya, dia pasti akan naik ke tingkat kuning bangsawan kehormatan pada tanggal 12 Januari saat penilaian diadakan. Tidak heran dia begitu percaya diri, dia memang berhak begitu. Benar, menurutku dia seharusnya menjadi salah satu orang jenius, kan? Pasti. Selain orang aneh yang menyelesaikan 30 level sekaligus, dia seharusnya berada di puncak daftar. Mendengar suara-suara iri dan tepuk tangan, Scott berseri-seri. Sombong, ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak banyak orang, kalau tidak, mengapa ia berlatih keras untuk itu? Selamat, Tuan Scott. Petugas itu membungkuk hormat. Di masa mendatang, Anda akan menjadi atasan saya. Hahaha, kamu menyanjungku. Scott berkata dengan penuh kemenangan, jika diberi kesempatan, aku akan menjagamu dengan baik. Sambil berbicara, dia berbalik untuk melihat orang-orang yang maju untuk dites. Ya, bahkan tidak ada wanita cantik untuk digoda, sayang sekali. Namun dia segera merasa senang lagi. Saat aku mengenakan jubah bangsawan kehormatan tingkat oranye, haha, memikirkannya saja membuatku senang. Begitu ia menjadi bangsawan kehormatan, ia akan memiliki kekuasaan, uang, dan status. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mulai saat ini, ia hanya perlu menunjukkan rasa hormat kepada beberapa ratus orang di kota Senluo. Tuan, silakan ikuti saya. Atasannya telah muncul. Petugas itu buru-buru mengubah sikapnya, mengangguk dan membungkuk. Seseorang akan membawa Anda untuk menyelesaikan dokumen, selanjutnya, kami akan melihat bagaimana kemajuan Anda di masa mendatang. Jika Anda dapat melewati level 24, Anda akan dapat naik ke tingkat kuning bangsawan kehormatan. Haha, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Scott menepuk bahu petugas itu, puas. Bagus sekali, hahaha. Lalu, dia melangkah pergi. Ketika Scott pergi, si pegawai itu mengernyitkan bibirnya. Apa masalahnya? Orang misterius nomor 1 di Bima Sakti jauh lebih kuat. Dia melewati 30 level sekaligus, aku tidak melihatnya berperilaku sepertimu. C. Kantor finalis bangsawan kehormatan. Scott memasuki kantor dan para petugas maju untuk menyerahkan semua barang terkait milik bangsawan kehormatan tingkat oranye. Barang-barang itu termasuk jubah bangsawan kehormatan eksklusif, 10 juta dolar galaksi, dan semua jenis baju zirah, permata, dan inti. Tuan Scott, kata petugas itu dengan hormat, Anda telah menjadi bangsawan kehormatan tingkat oranye, silakan tentukan nama yang ada di jubah itu. Oh, aku boleh memutuskan namanya. Scott menyentuh dagunya. Nama itu harus menarik perhatian. Itu masalah besar. Nama ini akan mengikutinya seumur hidup. Dia berpikir sejenak, dan memutuskan nama itu dengan sungguh-sungguh. Bangsawan Tianyi. Hahaha, ini nama yang bagus. Scott sangat puas dengan nama ini. Seharusnya sudah menjadi kehendak surga bahwa aku menjadi bangsawan kehormatan, hahaha. Baiklah, Tuan Tianyi, bangsawan kehormatan tingkat oranye yang terhormat, dokumen lainnya akan diselesaikan nanti. Petugas itu membungkuk hormat dan diam-diam berpikir, bocah ini gila. Kehendak surga, sialan. Kehendak surga bahwa Anda menjadi bangsawan kehormatan. Apakah Anda mewakili Tuhan? Tentu saja, dia berpikir seperti itu, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Lagi pula, pihak lain jauh lebih tinggi pangkatnya daripada dia. Lumayan, hahaha. Scott,
yang juga dikenal sebagai aristokrat Tianyi saat ini, melangkah dengan bangga keluar dari pintu kantor. Saya akan turun ke jalan, haha. Star Harbor, tingkat 11. Sudah ada 3 hingga 5 orang yang lewat berdiri di depan toko yang dibeli Hong Dali. Mereka melihat permata yang tertanam di baju besi di toko dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Seseorang bertanya, "Ya, saudara, ada apa dengan toko ini? Mengapa hanya ada satu baju besi di toko ini? Sepertinya baju besi itu bertatahkan permata. Baju besi itu hanya dijual seharga $1.000 galaksi. Apakah itu sungguhan?" Orang lain berkata, "Bagaimana aku tahu? Tokonya tutup. Aku penasaran apa yang sedang terjadi. Kalau baju zirah ini benar-benar dijual, harganya cukup mahal. Harga baju zirah ini, 3 permata saja sudah sangat mahal." Orang ketiga berkata, "Benar sekali. Permata pada baju zirah itu, meskipun atributnya plus 1 terendah, 3 permata itu bersama dengan baju zirahnya, $1.000 galaksi sudah pasti sepadan." Dua orang lainnya mengangguk. Ya, kita tunggu saja. Aku penasaran kapan toko ini akan buka, tapi untuk $1.000 galaksi ini, penantian ini akan terbayar. Maka, dengan pola pikir seperti itu, mereka menunggu di luar toko. Beberapa orang yang lebih pintar bertanya kepada pemilik toko di sebelahnya, "Ya, bos, apakah toko ini akan buka? Siapa pemiliknya? Mengapa mereka hanya menjual satu baju zirah, dan itu sudah tertanam? Apakah mereka bermaksud untuk merugi?" Pemiliknya berkata, "Itu milik seorang bangsawan kehormatan. Tuhan tahu apa yang ada dalam pikirannya. Kita tidak dapat memahami pikiran orang yang seperti dewa." Begitu saja, orang-orang mulai mengantri tanpa henti di luar pertokoan. Awalnya hanya 3-5 orang. Lambat laun, bertambah menjadi 10 orang. Satu persatu, mereka dengan bersemangat melihat ke dalam toko sambil menunggu. Begitu saja, semakin banyak orang mengantre. Hanya dalam waktu 1 jam, ada 20 hingga 30 orang yang menunggu di luar pintu. Pada saat ini, beberapa orang mulai tidak sabar. Setelah menunggu begitu lama, ternyata hanya baju besi yang sedikit lebih berharga, dengan keuntungan sekitar $1.000 galaksi. Banyak yang ragu-ragu dan bertanya-tanya apakah mereka harus terus menunggu. Tepat pada saat ini, Tuan Get yang Agung keluar dari toko. Ada begitu banyak orang. Tuan Get yang Agung memandang kerumunan dan membuka pintu toko dengan acuh tak acuh. "Apakah kalian semua berniat membeli baju besi itu?" Ya, saya sungguh-sungguh ingin membelinya." "Itu perlu, kalau tidak, untuk apa kita menunggu begitu lama, Tuan? Berapa harga baju besi ini? Apakah benar-benar hanya $1.000 galaksi?" Tuan Get melihat ke arah kerumunan, lalu melihat ke arah baju zirah dan mengangguk. "Hanya 1.000. Benar-benar terjual seharga 1.000. Kerumunan pun bergemuruh. 20 hingga 30 orang saling memandang lalu mulai menyerbu ke dalam toko. Orang pertama yang mencapai konter langsung membanting $1.000 galaksi ke konter dan berteriak, "Saya yang tercepat, baju zirah ini milikku, hahaha." Dia adalah orang pertama di toko. Di sisi lain, beberapa orang bergegas menuju baju besi itu. Bagaimanapun, nilai sebenarnya dari baju besi itu bergantung pada permata yang tertanam. Oleh karena itu, tingkat permata itu sangat penting. Hong Dali bahkan tidak memasang alat pelindung apapun saat ia menggantungkan baju zirahnya. Penonton dapat menyentuhnya. Tak lama kemudian, semua orang tercengang. Ini. Ketika seseorang menyentuhnya, dia bergegas ke meja kasir dan membanting $1.000 galaksi ke meja kasir. "Bos, aku mau baju besi ini, jual padaku." Orang tadi protes. "Saya yang kesini duluan, dan saya yang kasih uang duluan, buat apa dijual ke kamu?" "Kenapa, aku cuma mau beli." "Maksudmu kenapa?" Orang kedua tidak tinggal diam. "Bagaimana kalau kita bawa ini keluar? Itu 3 permata energi plus 8 yang tertanam. Bagi Hong Dali, itu sampah. Itu hanya menghabiskan tempat bahkan di jam tangan angkasa. Namun bagi mereka, itu adalah barang asli. Terutama karena itu hanya dijual seharga $1.000 galaksi." Beberapa orang mengayunkan uang mereka ke udara. Saya menginginkannya, jual saja padaku, jual saja padaku." Beberapa orang sibuk menikmati kari. "Tuan, Anda tampak berseri-seri dan beruntung, sekali lihat saja saya tahu Anda bukan orang biasa, Anda hebat sekali, bisakah Anda menjual baju zirah itu kepada saya?" Beberapa yang lebih pintar. "Saya akan membayar $5.000 galaksi untuk itu, harga saya adalah yang tertinggi, jual saja kepada saya." Ada yang mengancam. "Sialan, nyahlah tinjuku tidak punya mata." Seluruh toko menjadi hiruk-pikuk. Hong Dali mendapat Tuan Get yang hebat untuk mengawasi toko seharga $120.000 galaksi, sebagai tambahan atas hubungan mereka. "Itu bukan lelucon. Tinjumu tidak punya mata." Tuan Get mencibir. Dia besar dan tinggi. Berdiri di samping yang lain, dia seperti ember air besar, sangat menakutkan.
Pria yang mengancam semua orang itu sangat takut dan mundur 3 langkah. Yang ku tahu hanya tinjuku tidak punya mata. Tuan Get mengangkat pria itu dengan bajunya dan melemparkannya keluar pintu. Semua orang terdiam. Bab 772. Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Baiklah. Setelah menyingkirkan para pembuat onar, Tuan Get berjalan perlahan ke konter dan melirik orang pertama yang berlari untuk membayar. Saya ingat Anda adalah orang pertama yang sampai di sini. Pria itu mengangguk dengan penuh semangat. Itu aku, itu benar, itu aku. Ya, benar. Tuan Get mengangguk puas. Baju besi ini milikmu. Wow. Ketika mereka mendengar itu, semua orang tercengang. Setelah hening sejenak, seluruh toko bersorak. Saya tawarkan 5.000, saya akan membelinya seharga 5.000, saya tawarkan 8.000, 8.000, saya tawarkan 10.000, 10.000 tunai, jual padaku, jual padaku. Orang pertama yang mengantre begitu gembira hingga hampir pingsan. Tanpa berkata apa-apa, ia mengambil baju zirah itu dan berlari keluar toko seperti orang gila. Dia mendapat 3 buah permata atribut plus 8 beserta armor yang disematkan permata tersebut. Dia mendapat penawaran hebat. Semuanya, diam. Tuan Get berteriak. Suaranya seperti guntur dan semua orang langsung berhenti bicara. Toko kami hanya menjual 1 potong baju besi sehari, siapa cepat dia dapat. Tuan Get terkekeh seperti rubah tua yang licik. Namun, jam berapa toko akan buka, berapa harga jualnya, itu tergantung suasana hatiku hari itu. Hanya ada 1 yang dijual setiap hari dan siapapun yang sampai di sana lebih dulu akan mendapatkannya. Berdasarkan harga di sini hari ini, itu benar-benar sepadan. Sekarang, semua orang bersemangat. Ini benar-benar tawaran yang bagus. Mereka akan tidur di sini saja di masa mendatang. Apapun yang terjadi, selama mereka berhasil mendapatkannya, mereka pasti akan mendapat untung. Semua orang mulai meletakkan tikar mereka di tanah di mana-mana. Ada beberapa yang jelas lebih pintar. Mereka bertanya kepada Tuan Get, "Tuan, bagaimana dengan toko-toko di lantai atas?" Mereka semua akan mengikuti aturan yang sama. Get terkekeh dan berkata, "Tentu saja. Kapan aku memutuskan untuk naik ke atas akan tergantung pada suasana hatiku." Wah, Get baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika orang-orang mulai berlarian ke atas dengan panik. Itu bukan hal yang bisa disepelekan. Jika mereka sampai di sana terlambat, mereka akan menyesalinya seumur hidup. Tak lama kemudian, tingkat 23, di luar toko senjata Dali. Saat ini, ada ratusan orang yang menunggu di luar toko. Mereka semua datang untuk membeli senjata yang dipajang di toko. Total ada 3 permata atribut yang tertanam di senjata itu dan harga jualnya hanya 1.000. Jika mereka tidak datang untuk mencoba peruntungan, bukankah mereka akan kehilangan tawaran bagus seperti itu? Itulah sebabnya semua orang yang mendengar berita itu berlarian ke sini seperti orang gila. Banyak dari mereka bahkan adalah pemilik toko-toko lain di sini. Lagi pula, banyak dari toko-toko ini menjalankan bisnis kecil dengan keuntungan yang rendah. Jika mereka berhasil mendapatkan beberapa ratus dolar galaksi sehari, bisnis mereka sudah bisa dikatakan makmur. Jika mereka berhasil mendapatkan senjata seindah itu sudah cukup untuk menutupi pendapatan mereka selama beberapa hari. Namun, orang-orang pasti akan kesal jika mereka hanya duduk-duduk dan menunggu. Tepat saat semua orang mulai bosan, terdengar tawa keras dan arogan. Hahaha, apa yang terjadi di sini? Semua orang berkumpul di sini, karena aku di sini, kalian semua, enyahlah, jangan mengganggu pemandangan. Siapa yang begitu sombong? Semua orang menoleh untuk melihat dan melihat seorang bangsawan kehormatan tingkat oranye tertawa dan berjalan ke arah mereka. Dia berusia 24 atau 25 tahun, dengan rambut pendek berwarna keemasan dan tawa yang arogan. Di tempat dia lewat, orang-orang diam-diam mengintip jubahnya. Bangsawan, Tianyi. Seorang bangsawan kehormatan ada di sini. Orang-orang tidak berani melakukan apapun yang mungkin akan menyinggung perasaannya, jadi mereka buru-buru membungkuk. Semua orang mundur 3 langkah untuk memberi jalan. Ini adalah bangsawan kehormatan tingkat oranye. Mereka tidak mampu membuatnya tidak senang. Kalau tidak, jika dia memutuskan untuk memukuli mereka, mereka akan dianggap beruntung jika mereka tidak mati karena pemukulan. Apa ini? Bangsawan Tianyi berjalan ke pintu masuk toko senjata Hong Dali bersama 2 pengawal dan melihat ke dalam. Toko yang kumuh, hanya menjual 1 senjata, apa ini? Sambil berbicara, dia melihat ke arah seseorang di sampingnya dan menunjuk ke arahnya sambil berkata, "Kamu, kemarilah." Tuan bangsawan. Pria itu tidak berani menentangnya. Dia menundukkan kepalanya dan perlahan maju. Apa yang terjadi di sini? Tianyi melihat ke arah depan toko. Mengapa begitu banyak orang berkerumun di sini? Begini, Tuan bangsawan. Pria itu menjawab dengan hati-hati, toko ini juga dibuka oleh seorang bangsawan kehormatan ganda, namun,
tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Rumornya, setiap senjata di sini dijual hanya dengan $1.000 galaksi. Oh, Tianyi langsung terkejut saat mendengar informasi itu. Dia mengusap dagunya dan bergumam. Aristokrat kehormatan ganda, berapa levelnya? Menurutku itu. Lelaki itu berusaha sekuat tenaga mengingat. Menurutku jubahnya berwarna emas dan namanya adalah, oh ya, bangsawan Dali, ku dengar dia ada di sini bersama bangsawan galaksi yang agung, Tuan Tianzong. Dali. Tianyi memikirkannya lalu berkata pada dirinya sendiri, aristokrat kehormatan ganda, itu berarti dia ahli dalam pertempuran dan bisnis, jubah emas itu berarti dia adalah aristokrat kehormatan tingkat oranye ganda, inikah yang telah dia dirikan, bisnis yang merugi, mungkinkah dia seorang penarik tali, itu mungkin. Sambil berbicara, dia menatap pria itu. Bagaimana hubungan bangsawan Dali dengan Tuan Tianzong? Mereka sangat dekat. Baiklah, aku mengerti. Tianyi tiba-tiba tersenyum dan menendang pintu toko senjata Dali. Buka untuk berjualan, di mana pramuniaganya, tidak ada orang di sini. Tendangannya sangat keras. Dengan suara ledakan keras, pintu toko senjata Dali jatuh dan mendarat di tanah, menimbulkan kepulan debu. Dengan angkuh dia langsung masuk. Semua orang terkejut dan mundur selangkah. Dia secara praktis memberikan tantangan. Apa yang dipikirkan bangsawan kehormatan ini? Tidak ada yang keluar, kalau begitu senjata ini milikku. Tianyi terkekeh dan mendekati senjata itu. Saat dia menyentuh senjata itu, alisnya terangkat dengan keras, 2 permata energi plus 9, 1 permata kelincahan plus 8. Ya ampun, bangsawan Dali ini benar-benar boros. Kedua barang ini sangat berharga dan dia menjualnya seharga 1000. Jujur saja, siapapun yang berhasil menjadi bangsawan kehormatan pasti tidak akan bodoh. Ia menyentuh senjata itu dan hanya dalam hitungan detik, sejumlah kemungkinan hasil terlintas di kepalanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia melempar $20.000 galaksi ke tanah dan bersiap untuk pergi. Sebelum dia mencapai pintu, sebuah suara kasar memanggil dari belakangnya. Bajingan mana yang berani membuat masalah di sini? Itu adalah Mr. Gate yang agung. Oh, hehe, bukan apa-apa. Tianyi berlari 3 langkah ke depan sebelum berbalik dan bersiap untuk bertarung. Dia menatap raksasa yang berdiri di pintu. Kamu pramuniaga di toko ini. Dia tampak tenang, tetapi jantungnya berdebar kencang. Dia adalah pria kuat yang berhasil melewati level 22 menara ujian, tetapi pria besar ini berhasil menyelinap hingga 5 meter di belakangnya tanpa terdeteksi. Jelas bahwa raksasa ini bukan orang biasa. Ini toko anakku. Tuan Gate menatapnya. Kau menendang pintu toko kami dan kau pergi begitu saja. Ini bisa dianggap sebagai salah satu caraku memberi salam. Untungnya, keadaan tidak terlalu buruk. Tianyi merasa takut dan cepat-cepat berkata, aku memang meninggalkan sejumlah uang sebagai kompensasi, $2.000 seharusnya cukup untuk membayar pintu utama seperti ini, aku meninggalkan 20.000, aku juga seorang bangsawan kehormatan, kita bisa dianggap keluarga, kan? Siapa keluargamu? Tuan Gate mengangkat tinjunya. Kau menendang pintu toko anakku, kita akan bicara setelah aku menghajarmu. Melihat dia hendak menyerang, Tianyi memutuskan untuk mengabaikan hal lain dan berkonsentrasi pada pertarungan terlebih dahulu. Dalam sekejap, dia mencabut pedang panjang seperti ular dari belakangnya. Pedang itu panjangnya 4 kaki. Kemudian, dia mulai bergerak. Pertama, dia melompat mundur, lalu dia menusukkan pedang itu ke depan. Dia berhasil melewati level 22 menara ujian. Gerakannya jelas cukup cepat. Ketika dia menusukkan pedang ke Gate, yang berjarak 10 meter, energi pedang itu mengenai Gate dalam sekejap mata. Cahaya putih yang menyilaukan membelah udara dan menebas ke bawah. Anda bisa membayangkan hasil tebasan seperti itu pada tubuh. Krak! Suara udara terkoyak terdengar. Tuan Gate dengan santai meninju udara dan energi pedang itu langsung hancur dan menghilang. Dibandingkan dengan Little Mihawk, energi pedangmu masih terlalu lemah. Sambil berbicara, Tuan Gate melesat maju. Dia langsung menyambar Tianyi seperti anak ayam dan memegangnya di tangannya. Bagaimana kalau kamu mengalami gegar otak? Tuhan! Seorang bangsawan kehormatan tingkat oranye tertangkap kepalanya begitu saja. Bukankah ini terlalu mengada-ada? Semua penonton tercengang. Sebagian besar ketakutan, dari mana raksasa ini berasal. Dia begitu kuat sehingga dia bahkan tidak menyerah pada seorang bangsawan kehormatan. Jika dia melanjutkan, bangsawan kehormatan itu kemungkinan besar akan mati. Kerumunan itu sangat terkejut hingga jantung mereka berdebar kencang. Jika bangsawan kehormatan benar-benar mati di sini, maka... Untungnya, tepat pada saat ini, sebuah suara rendah berkata, wah, kalau bukan gerbang jenggot putih, kenapa kau begitu marah? Apa yang telah dilakukan pemuda ini hingga membuatmu marah? Bagaimana kalau kau tunjukkan mukamu padaku? Pria tua itu tampak seperti berusia sekitar 60 tahun.
Dia kurus dan memiliki rambut seputih salju yang panjangnya melewati telinganya. Alisnya sekitar 1 inci atau lebih dan dia mengenakan kemeja bermotif bunga. Dia mengenakan kacamata hitam bundar. Di bawahnya, dia mengenakan celana pendek bermuda dan sandal. Pria tua misterius itulah yang telah menyelamatkan pasangan muda itu. Oh, aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Get menyipitkan matanya dan meliriknya. Tiba-tiba sudut bibirnya terangkat. Kenapa, mau melawanku? Hehe, bertarung denganmu, Get, aku bukan itu. Lelaki tua itu mengangkat kepalanya dan menggenggam kedua tangannya di belakang punggungnya. Ia tersenyum dan berkata, namun, kurasa kau mungkin akan memberiku sedikit muka, kan? Apa harga dirimu? Get mengerutkan bibirnya. Anak nakal ini menendang pintu utama anakku, wajar bagiku untuk menghukumnya, benar. Semua orang ketakutan. Nada bicara raksasa itu benar-benar mengancam. Sepertinya pembicaraan mereka, lupakan saja, mereka hanya akan berpura-pura tidak mendengar apapun. Anakmu, toko ini. Lelaki tua itu melihat sekeliling dan bertanya dengan rasa ingin tahu, sebenarnya, toko ini cukup menarik, ya, bagaimana dengan ini, biarkan dia pergi dan aku akan mentraktirmu anggur. Mungkin. Tuan gerbang yang agung melempar Tianyi keluar dari pintu utama seperti sampah dan berkata, toko ini berada di bawah perlindunganku, jika kau mencoba membuat masalah, pergilah ke tempat lain, enyahlah. Tianyi, yang tadinya sombong, kini pucat pasi. Ia kalah hanya dengan satu gerakan. Ia tidak berani bersikap sombong lagi dan segera mundur. Dia mungkin telah melarikan diri, tetapi Tianyi tidak mau menyerah begitu saja. Meskipun dia sangat menghargai dirinya sendiri, memiliki bakat bawaan seperti itu, dia tidak akan menjadi orang bodoh. Bukan saja dia tidak takut, ide-ide lain mulai terbentuk di kepalanya. Bab 773. Pria tua misterius. Get, kapan kamu punya anak lagi, apa pekerjaannya? Lelaki tua itu berjalan santai masuk dan duduk di sofa. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya ke depan dan sebuah pintu muncul entah dari mana. Ketika pintu terbuka, ada berbagai macam alkohol di dalamnya. Dia mengambil satu dan melemparkannya ke Tuan Get. Ngomong-ngomong, kebiasaanmu menerima orang sebagai anakmu sama sekali tidak berubah. Sambil mengambil alih anggur, Tuan Get melihat dan tiba-tiba cemberut. Anggur bunga delima harum ini harus diminum dengan cangkir giok, seperti kata pepatah. Mangkuk giok menyimpan cahaya kuning, jika kita menggunakan cangkir giok atau mangkuk giok, itu akan menambah warna pada anggur. Puh! Orang tua itu hampir mati tersedak mendengarnya. Dia terbatuk keras beberapa saat dan berkata dengan kaget, Get, kapan kamu menjadi begitu beradab, mangkuk giok berisi cahaya kuning, kalimat ini membawa gambaran estetika ke dalam pikiranku. Wahahaha, tentu saja. Get tertawa terbahak-bahak. Anak baruku yang mengajariku itu, bagaimana, apakah aku hebat? Bagus, lumayan. Lelaki tua itu mengangguk. Kau punya pengetahuan. Apa maksudmu dengan pengetahuan? Pengetahuan yang sangat luas. Get terkekeh sambil menyentuh dagunya. Ngomong-ngomong, apa yang kau lakukan di sini selain menjaga planet beta? Terkadang orang perlu bersantai. Lelaki tua itu tersenyum dan menyesap anggurnya. Anggur ini tidak buruk. Omong kosong. Get cemberut. Kau satu-satunya orang yang bisa kuajak bergaul di antara para aristokrat galaksi, hal-hal yang kau lakukan masih bisa kutoleransi. Yang lain, hehe, jika mereka berani pamer di hadapanku, aku akan meninju mereka, katakan padaku, aku tidak perlu menunjukkan muka pada seorang aristokrat kehormatan yang sekecil itu, ada apa? Kau memang bajak laut antar bintang nomor 1, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Lelaki tua itu mendesah dan berkata, yang ingin kutanyakan padamu adalah, apakah kau yang lulus level 30 menara ujian? Biasanya, seseorang dengan status seperti itu, mereka tidak akan datang berkunjung kecuali mereka membutuhkan sesuatu. Sebagai seorang bangsawan kehormatan kecil, lelaki tua misterius ini tidak punya alasan untuk berutang budi kepada seseorang. Apakah menurutmu aku peduli dengan menara ujian yang bodoh itu? Get meraih cangkir giok dan menuangkan minuman untuk dirinya sendiri. Aku baru saja melewati 20 level untuk bersenang-senang, dan untuk mendapatkan anggur dari putra baruku, aku tidak tertarik dengan level yang lebih tinggi. Mengapa? Apakah kau menduga itu aku? Agak, tapi kalau dipikir-pikir, tidak juga. Lelaki tua itu juga meneguk anggurnya. Dengan kemampuanmu, tidak perlu ikut-ikutan, mungkinkah itu salah satu putramu? Kurasa tidak. Get menyentuh jenggotnya dan berkata, anak-anakku tidak sehebat itu, aku pernah mendengar tentang si jenius super, 15 menit untuk satu level, bahkan aku tidak secepat itu, mereka mungkin bisa mencapai level 23, 24, atau 25, tapi level 30, jelas tidak. Memiliki sekumpulan putra yang begitu berani dan kuat, tidak mengherankan jika lelaki tua misterius ini tidak berani melawannya. Ini adalah kekuatan. Menghadapi bajak laut antar bintang nomor 1, sebagai seorang aristokrat galaksi, lelaki tua ini tidak percaya diri.
Ya, lelaki tua itu mendesah dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sayang sekali. Seorang jenius super muncul di Bima Sakti, tetapi kami tidak dapat menemukan orang ini setelah sekian lama. Hal ini membuat para aristokrat galaksi khawatir. Tidak ada petunjuk sama sekali. Siapa orang ini? Apakah dia laki-laki atau perempuan, muda atau tua? Tidak ada yang tahu. Jarang sekali seorang jenius super seperti itu muncul di Bima Sakti. Namun, orang ini tidak dapat ditemukan. Hal ini membuat lelaki tua itu merasa sedih, apakah mudah bagi si jenius. Setiap orang punya pemikirannya sendiri. Tuan Get terkekeh. Lebih baik beberapa hal berjalan sesuai arus, lihat aku, meskipun anak baruku cukup boros, aku cukup menyukainya, bukankah itu cukup bagus? Anak yang hilang. Lelaki tua itu tersenyum saat mendengarnya. Bagaimana bisa begitu? Apakah kamu melihat toko ini? Tuan Get menunjuk ke toko senjata. Senjata ini memiliki 3 permata atribut yang tertanam di dalamnya, 2 kekuatan plus 9, 1 refleks plus 8, anakku benar-benar mengatakan untuk menjual ini seharga $1000 galaksi, jika dia bukan orang yang boros, dia siapa? Benarkah? Mata lelaki tua itu berbinar saat mendengarnya. Ia menoleh ke kiri dan kanan, lalu melihat ke arah kerumunan yang berdiri di luar toko dengan tertib. Ia memejamkan mata dan berpikir dengan saksama, lalu tiba-tiba menepuk pahanya. Putra barumu cukup pintar, kurasa kau punya firasat, kalau tidak, kau tidak akan begitu senang. Wahahaha. Get tertawa terbahak-bahak. Memang lebih mudah berbicara dengan orang pintar. Ia berkata perlahan, anak baruku tampak sangat suka bermain, tetapi ia tidak sesederhana kelihatannya, aku tidak tahu apakah ia benar-benar menghambur-hamburkan uang di toko-toko ini, tetapi ia tampaknya selalu mengikuti irama yang benar, itu hebat, sangat hebat, tidak seorang pun bisa melakukan itu. Toko-toko ini cukup besar dan mewah untuk menjual hanya 1 peralatan sehari. Ini adalah taktik yang sangat bagus. 1 peralatan dijual hanya seharga $1000 galaksi. Sangat boros dan menarik perhatian. Semua peralatan dilengkapi dengan permata. Dengan minimal plus 8 per permata atribut. Ini benar-benar menarik minat seseorang untuk memanfaatkan penawaran murah. Sangat mudah untuk mendapatkan popularitas. Apa hal terpenting dalam berbisnis? Popularitas. Dengan popularitas, semuanya jadi lebih mudah, bukan? Ketika lelaki misterius itu mendengar itu, dia menepuk pahanya dan berkata, ya, anak baptismu yang baru sangat pintar, dengan popularitas, kamu dapat melelang peralatan ini, dan menjual beberapa barang lagi, dan barang-barang itu akan mudah terjual, tidak mudah untuk menghasilkan sesuatu seperti itu, apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Karena keduanya terkesan dengan ide-ide, anak baptis baru itu, Tuan Get tiba-tiba berkata, selanjutnya, saya ingin melihat apa yang akan dilakukan putra baru saya. Dia terkekeh. Saya akan mengikuti instruksinya. Saya akan menjual semua peralatan seharga 1000 buah. Saya tidak akan menaikkan harga atau melelangnya. Saya tidak akan menjual peralatan lainnya juga. Saya ingin melihat ide-ide lain apa yang akan dimiliki putra ini untuk menghasilkan uang. Wahahaha. Kau, lelaki tua misterius itu berkata tanpa daya, aku belum pernah melihat seseorang bersikap seperti ini kepada putranya, haha. Hidup ini memang untuk bermain-main dan bermain-main. Get tampak dalam suasana hati yang baik. Pokoknya, dia seorang bangsawan kehormatan dan dia kaya, ini seharusnya tidak terlalu menjadi masalah baginya. Bangsawan kehormatan. Lelaki tua misterius itu menyentuh dagunya. Oh ya, siapa namanya? Dali. Get meneguk anggurnya. Dia membayarku 120.000 per bulan, wahahaha. Nama ini kedengarannya familiar. Lelaki tua misterius itu berpikir sejenak dan tiba-tiba berseru, apakah dia berusia 18 atau 19 tahun? Tampak sangat baik, selalu tersenyum, sekali pandang dan kau bisa tahu dia tidak sedang merencanakan sesuatu, bangsawan kehormatan tingkat jingga. Aristokrat kehormatan ganda tingkat emas. Get sangat bangga berbicara tentang putranya. Dia cukup cakap. Dia maju dengan sangat cepat. Lelaki tua itu mengangguk. Untuk menjadi bangsawan kehormatan ganda, apakah dia berusaha keras? Jangan bilang hubungannya dengan Tianzong cukup baik. Benar sekali. Get tersenyum. Itulah yang kudengar. Ini benar-benar. Lelaki tua itu tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Pemuda ini menarik sekali. Berbicara sampai di titik ini, dia membuka pintu dan berkata, baiklah, cukup bicaranya, aku akan pergi menjenguk anakku, sudah lama tidak bertemu. Ayo. Get melambaikan tangannya. Jangan lupa bawa gelas yang bagus untuk minum alkohol lain kali. Orang tua itu. Ketika lelaki tua itu pergi, Tuan Get yang agung berlari keluar dan melambaikan tangannya. Masuklah, siapa cepat dia dapat. Manusia mati dalam mengejar kekayaan dan burung mati dalam mengejar makanan. Dengan hilangnya galaksi aristokrat, Tuan Get yang hebat ini mampu mengendalikan situasi. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
Hanya dalam waktu 2 detik, seorang yang beruntung memegang peralatan itu dan mengayunkannya dengan gila-gilaan. Hahaha, aku berhasil, hahaha. Star Harbor, tingkat 20. Tianyi, yang dicemooh oleh Tuan Get, duduk santai di kursi. Ia menarik perhatian banyak gadis. Selain karena ia cukup tampan, yang terpenting adalah identitasnya sebagai bangsawan kehormatan. Itu penuh dengan aura yang tak terhitung jumlahnya. Identitasnya saja mewakili kekuatan, kekayaan, dan status. Para pahlawan tertarik pada wanita cantik, dan wanita cantik menyukai para pahlawan. Dali ini, sebagai seorang aristokrat kehormatan ganda tingkat emas, dia melakukan sesuatu yang sangat boros. Untungnya aku menemukannya lebih awal, kalau tidak, aku akan menderita kerugian besar hari ini. Untuk menjadi bangsawan kehormatan ganda, bahkan jika dia menarik tali, dia seharusnya cukup mampu. Bangsawan kehormatan lainnya pasti ingin menggunakannya sebagai batu loncatan untuk maju. Tapi aku tidak sebodoh itu, untuk menghasilkan sesuatu seperti itu. Bahkan jika dia kaya, pasti ada sesuatu di baliknya. Dari apa yang kulihat, toko ini telah menjadi populer. Jika mereka berhasil mendapatkan peralatan dan permata yang lebih baik, popularitas mereka pasti akan meningkat lebih jauh. Saat itu, tidak peduli apa yang mereka jual, uang akan mengalir masuk. Dali ini punya otak yang hebat, sepertinya dia akan terus berkembang, mungkin tidak sampai ke tingkat bangsawan kehormatan ganda tingkat hitam atau putih, tapi dia pasti bisa maju lebih jauh. Dan dia bisa mendapatkan dukungan yang kuat, latar belakang keluarganya pasti sangat kuat juga. Saya harus memanfaatkan poin ini. Meskipun aku kehilangan muka hari ini, kehilangan sedikit muka bisa memberiku pengetahuan seperti itu. Ini hal yang baik, dengan anak ini di sekitar, segalanya akan mudah di masa depan, hahaha. Bab 774. Persiapan untuk acara berita besar. Setelah memikirkan hal ini, suasana hati Tianyi menjadi lebih baik. Dia memberi isyarat kepada dua wanita cantik yang telah mengamatinya secara diam-diam dan tersenyum. Wanita cantik, bagaimana kalau kalian datang dan menemaniku? Dipanggil oleh seorang bangsawan kehormatan bagaikan emas yang jatuh dari langit. Kedua wanita cantik itu mendekatinya dan memeluk Tianyi. Mereka begitu gembira hingga pipi mereka memerah. Tianyi mencium pipi mereka dan tertawa. Lumayan, hahaha, aku sangat senang hari ini. Dia menyilangkan kakinya dan terus berpikir. Pertama, untuk maju, ada dua cara. Pertama, lulus level 24 menara ujian dan menjadi bangsawan kehormatan level kuning, tapi itu akan sulit dalam waktu 1,5 bulan. Cara lainnya adalah menunggu tes penilaian untuk menantang bangsawan kehormatan level kuning. Ada risiko dalam pilihan ini, dan aku tidak yakin, jika itu untuk berbisnis, aku bisa mengikuti dan mendapatkan sedikit uang. Di masa depan, apapun yang Dali lakukan, aku akan mengamati dari samping dengan tenang. Jika ada ide bagus, aku akan mengikutinya. Tokonya menjadi sangat populer kali ini. Aku akan membuka satu di samping juga. Berinvestasilah dan dapatkan sedikit. Jika rasio laba bersih cukup tinggi, aku akan melamar menjadi double aristokrat. Itu bagus meskipun uang sakunya tidak banyak. Itulah yang akan kulakukan. Kota Shenluo, di sisi lain. Oh, maksudmu, kau melihat Nona Qiansui bersama dengan bangsawan kehormatan ganda yang baru saja naik pangkat, dan mereka tampak sangat akrab. Seorang pemuda menyentuh dagunya saat mendengarkan laporan penjaga. Pemuda ini sangat tampan tetapi dengan cara yang berbeda dari Liu Mingxin. Pesona Liu Mingxin terletak pada kepercayaan dirinya dan kepositifannya. Namun, pemuda ini lembut, terutama dengan matanya yang sipit dan dingin. Jubah aristokrat yang dikenakannya berwarna emas, menunjukkan bahwa dia berada pada level yang sama dengan Hong Dali. Bangsawan, Hua Qing. Ya, penjaga itu mengangguk. Mereka pergi ke Pegadaian, lalu ke Star Harbor, Planet Registry, dan terakhir ke Brand Revolving Restaurant, tempat mereka berada saat ini. Hua Qing menyipitkan matanya dan bergumam. Kudengar Hong Dali adalah seorang penarik tali, sepertinya itu benar, tapi kita tidak boleh ceroboh, dia pasti cukup mampu untuk menjadi bangsawan kehormatan, kita perlu terus mengamati mereka. Berpikir sampai di titik ini, Hua Qing memerintahkan penjaga. Terus awasi mereka, laporkan setiap gerakannya kepadaku. Setelah penjaga itu pergi, Hua Qing memejamkan mata dan berpikir dengan saksama. Dia bergumam pada dirinya sendiri, masih ada 1,5 bulan lagi untuk penilaian kemajuan, Hong Dali berada di level yang sama denganku, bahkan jika dia seorang penarik tali, aku harus berhati-hati, sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke Star Harbor untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di sisi Hong Dali, setelah kembali ke dunia virtual, di Savageros Tavern di Galaxy Alliance Center, ia meregangkan badan dengan malas. Senang rasanya bisa bertemu orang tuaku, mengetahui bahwa mereka baik-baik saja sudah cukup baik, rasanya benar-benar berbeda. Ngomong-ngomong, meskipun Hong Dali tampak tidak berperasaan, dia peduli. Ketika anak-anak tidak berhubungan dengan orang tua mereka selama beberapa waktu, orang tua pasti akan merasa khawatir.
Sejak ia melihat mereka, batu itu akhirnya terangkat dari hatinya. Jika tidak, batu itu membebani pikirannya. Dali, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Tang Muxin. Apakah kita punya rencana? Tentu saja. Hong Dali tersenyum. Karena kakak Tianzong telah memberiku perusahaan film, kita perlu membuat film. Bikin film. Akhirnya kita bisa bikin film lagi. Mendengar itu, mata Tang Muxin berbinar. Namun, dia segera khawatir. Membuat film itu bagus, namun, teknologi kita terlalu jauh dari teknologi Galaxy Alliance Center, bukan? Apakah film kita bisa berhasil? Selain itu, bukankah Deka mengatakan bahwa film di Galaxy Alliance Center sebagian besar melibatkan peledakan planet? Kita tidak punya planet untuk diledakkan. Tanpa adegan besar seperti itu, saya khawatir film itu tidak akan laku, akan memalukan jika film itu tidak lolos ulasan. Kekhawatiran Tang Muxin bukannya tidak beralasan. Film-film di Galaxy Alliance Center berada pada level yang sama dengan film-film di bumi. Di bumi, dengan proyeksi holografik, sudah cukup untuk membuat orang lain terkesan. Namun di sini, proyeksi holografik saja tidak cukup. Terutama karena mereka datang dari bumi, adegan-adegan besarnya tidak mengesankan. Hehe, siapa bilang kita butuh adegan besar? Hong Dali tersenyum sinis. Kita bisa membuat adegan kecil juga, ngomong-ngomong, aku punya rencana. Apa yang sedang kamu pikirkan? Mendengar bahwa Tuan Muda memiliki sesuatu dalam pikirannya, semua orang tertarik. Lagi pula, Hong Dali dikenal memiliki banyak ide cemerlang. Idenya pasti tidak buruk. Karena dia mengklaim bahwa dia dapat memproduksi sesuatu di Galaxy Alliance Center dan bahwa adegannya tidak harus besar, apakah adegan kecil juga dapat laku? Cepat dan beritahu kami, kata Tang Muxin dengan cemas. Apa ide yang kamu punya? Judul filmnya adalah Big News Event. Hehe, sederhana saja. Hong Dali tertawa. Cari saja berita menarik. Berita. Kerumunan itu tercengang. Untuk membuat film yang bertema berita di Galaxy Alliance Center, apakah bisa berhasil? Dali, Tang Muxin bertanya dengan hati-hati, apakah ada yang mau menonton film seperti itu? Kudengar ulasannya cukup ketat di sini, apakah kita akan rugi? Bukankah lebih baik jika kita kehilangan uang? Hong Dali bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalau tidak, bagaimana lagi aku bisa menyia-nyiakannya? Oh, oke. Tang Muxin terdiam. Aku akan memberikannya padamu. Saat mereka berbicara, alat komunikasi Hong Dali berdering. Saat tersambung, suara Jiang Qiansui terdengar dari ujung sana. Dali, kamu di mana? Aku keluar. Kami. Hong Dali buru-buru menjawab. Kami ada di Savage Rose Tavern, bagaimana latihanmu? Kurasa tidak apa-apa. Jiang Qiansui terdengar gugup. Aku baru saja melewati level 19, level-level di bawahnya agak sulit. Aku perlu lebih banyak latihan, Dali, aku akan mencarimu sekarang. Kemudian, dia mengakhiri panggilannya. Semua orang saling memandang. Sejujurnya, aura yang dipancarkan Jiang Qiansui tidak buruk. Dia tidak mendominasi seperti bangsawan galaksi lainnya dan dia cantik, sebanding dengan Tang Muxin dan Lin Yanwei. Terutama saat dia bersama Hong Dali, dia seperti istri yang patuh. Itu sangat berbeda dari statusnya sebagai bangsawan galaksi. Dia sangat menggemaskan. Tentu saja, itulah masalahnya. Semua orang gugup karena Jiang Qiansui bersama Hong Dali. Jika dia tahu bahwa Hong Dali adalah si jenius super, itu akan menjadi kiamat. Tak lama kemudian, Jiang Qiansui muncul di hadapan Hong Dali. Wajahnya memerah dan dia tampak tidak enak badan. Melihat Hong Dali mungkin mengingatkannya pada si jenius yang maha kuasa. Dali, Jiang Qiansui duduk di samping Hong Dali. Berkencan, apa lagi yang harus dilakukan, apakah aku melakukannya dengan benar? Bagi Jiang Qiansui, semua yang dilakukannya adalah demi pertemuan pertamanya dengan sang jenius maha kuasa di masa mendatang, agar dapat meninggalkan kesan terbaik. Meskipun dia tidak memiliki informasi apapun tentang si jenius yang maha kuasa, dia baru berusia 18 tahun. Itu adalah usia terbaik untuk menjadi Fangle. Bagi seseorang seperti dia yang biasanya dingin dan jauh, ketika dia menjadi terobsesi dengan sesuatu. Baiklah, kita bisa menantikan bagaimana kelanjutannya. Bagus, bagus sekali. Hong Dali begitu tertekan hingga seluruh tubuhnya berkeringat. Itu bukan lelucon. Begitu dia melihatmu, dia pasti akan puas denganmu, aku jamin itu. Omong kosong, tentu saja dia bisa menjamin itu. Dia jenius luar biasa. Dali, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jiang Qiansui menundukkan kepalanya, haruskah kita pergi berbelanja atau melakukan sesuatu? Sejujurnya, Hong Dali juga tidak punya pengalaman berpacaran, dia punya tunangan setelah dia pindah. Selanjutnya, yang dia fokuskan hanyalah menyia-nyiakan. Dia tidak punya urusan dengan cinta dan berpacaran. Ini, Hong Dali berpikir sejenak. Mari kita jalan-jalan di sepanjang jalan di dunia virtual.
Oleh karena itu, semua orang turun ke jalan. Kali ini, berbeda dari sebelumnya. Hong Dali memiliki Tang Muxin di sebelah kiri dan Jiang Qiansui di sebelah kanan. Pasukan antek dan pengawal mengikutinya di belakangnya. Semua orang di jalan berdiri di samping dan membungkuk 45 derajat secara serempak. Itu dianggap sebagai pertunjukan kekuatan pinjaman yang autentik. Saat mereka berjalan di jalanan, orang-orang di sekitar berdiskusi di antara mereka sendiri. Cepat, lihat, seorang bangsawan galaksi tampaknya berkencan dengan seorang bangsawan kehormatan, kan, kelihatannya memang begitu. Ya ampun, bangsawan galaksi tidak boleh jatuh cinta pada seseorang di luar ras mereka. Wanita itu, bukan hak kami untuk mengatakan apapun, jangan bicara omong kosong, kami tidak dapat bertanggung jawab atas konsekuensinya. Sejujurnya, sangat menyebalkan untuk menarik begitu banyak perhatian kemanapun mereka pergi. Tak lama kemudian, Hong Dali memutuskan untuk mencari tempat beristirahat. Sangat menegangkan berada di jalanan bersama seorang galaksi aristokrat di planet super berwarna biru perak ini, dia merasa seperti seekor monyet di kebun binatang. Tentu saja, Hong Dali adalah monyet yang menjadi pusat perhatian. Bab 775. Raja PS. Ayo kita cari tempat yang lebih tenang, kata Hong Dali, tertekan. Tidak nyaman menarik begitu banyak perhatian kemanapun kita pergi, aku hanya ingin menjadi anak yang pendiam, tampan, dan boros. Sebenarnya, sebagai anak yang boros, tidak apa-apa untuk menjadi sedikit lebih menonjol. Dia tidak terlalu peduli. Namun ketika seluruh jalan berperilaku seperti itu menyebalkan. Jiang Qiansui merasa malu. Alasan mereka mendapat begitu banyak perhatian adalah karena statusnya sebagai bangsawan galaksi. Dalam keadaan normal, orang-orang akan memberi jalan ketika mereka melihat bangsawan kehormatan, tetapi mereka tidak akan berbaris di kedua sisi jalan sambil membungkuk. Ini adalah perlakuan yang hanya diberikan kepada bangsawan galaksi sejati. Situasi ini mengingatkannya pada sesuatu, si jenius super yang berhasil melewati level 30 telah memilih untuk menyembunyikan identitasnya. Dia pasti orang yang tidak suka menjadi pusat perhatian publik. Namun statusnya, dia menggigit bibir bawahnya pelan-pelan dan memikirkannya. Dia segera mengambil keputusan dan berkata pelan, Dali, tunggu sebentar. Dia langsung berlari ke sebuah toko yang menjual pakaian wanita. Tak lama kemudian, Jiang Qiansui keluar dari toko sebagai orang yang sama sekali berbeda. Dia mengenakan gaun sifon putih yang cantik. Ikat pinggang berwarna krem membuat pinggangnya terlihat sangat ramping. Kakinya yang ramping berwarna giok putih. Sepasang sandal perak di kakinya dengan jepit rambut putih yang lucu di kepalanya membuatnya tampak seperti wanita jalang yang dapat mencuri jiwa seseorang. Meskipun dia adalah seorang bangsawan galaksi, jelas bahwa Jiang Qiansui mahir berdandan. Setidaknya, setelah menanggalkan jubah bangsawan galaksi, Jiang Qiansui tampak lebih seperti putri kerajaan. Wow! Tang Muxin ternganga karena terkejut. Sebelum dia menyadarinya, dia berkata, Kakak Qiansui, kamu sangat cantik. Apakah aku terlihat cantik seperti ini? Jiang Qiansui menoleh ke depan Hong Dali dan bertanya, apakah aku terlihat baik-baik saja? Ya, cantik. Hong Dali mengangguk. Secantik Sin-Sinku. Baguslah kalau begitu. Jiang Qiansui tersenyum. Aku puas. Jiang Qiansui telah melepaskan jubah yang menandainya sebagai bangsawan galaksi, jadi Hong Dali juga tidak mau memamerkan jubahnya sendiri. Ketika mereka kembali ke pesawat ruang angkasa, Hong Dali berkata, hahaha, karena semua orang bersemangat, ayo kembali ke restoran dan lepaskan jubah kita, jemput Little Quentin dan pergi berbelanja. Mereka semua berhasil melaporkan kesejahteraan mereka kepada keluarga dan teman-teman dan semua orang dalam suasana hati yang baik. Kota Shenluo, kantor Tuan, kantor regional keluarga Jiang, kantor inspeksi untuk kemajuan bangsawan kehormatan. Selanjutnya, petugas memanggil orang berikutnya yang datang untuk mengikuti ujian. Pria muda itu berusia sekitar 20 tahun. Wajahnya dipenuhi bintik-bintik lucu dan rambutnya hitam legam yang menjuntai hingga melewati telinganya. Ia mengenakan untaian tasbih merah di lehernya dan topi koboi coklat di kepalanya. Dia melangkah maju perlahan-lahan tanpa sedikit pun tanda-tanda kecemasan di wajahnya saat mendengar namanya dipanggil. Petugas itu menunjuk ke sebuah prasasti batu di sebelahnya. Letakkan tanganmu di atasnya. Dimengerti. Mengangkat tangannya dengan lembut dan meletakkannya di atas lempengan batu. Tak lama kemudian, lempengan batu itu menampilkan hasil Tower of Trials miliknya. Raja PS dari planet Red Saturnian, level 22 Tower of Trials, berhasil diselesaikan pada percobaan kelima. Hebat! Mata petugas itu membelalak dan dia berteriak dengan gembira, Raja PS dari planet Red Saturnian, level 22 dari Tower of Trials, berhasil pada percobaan kelima, langsung naik ke level oranye honorari aristokrat, langsung naik. Tidak apa-apa. Tersenyum. Dia sama sekali tidak bersemangat karena telah menjadi bangsawan kehormatan tingkat oranye. Dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, baiklah,
tidak perlu membuang waktu, aku akan jalan-jalan. Ini. Petugas itu ragu-ragu. Ia ingin menolak, tetapi pihak lain adalah seorang bangsawan kehormatan tingkat oranye dan ia tidak berani menyinggung perasaannya. Ia segera berkata, Tuan S, izinkan saya mengeluarkan sertifikat untuk Anda, dan Anda dapat mengambil hak-hak bangsawan kehormatan tingkat oranye kapanpun Anda mau. Baiklah. S mengangkat bahu. Cepatlah, aku punya urusan lain yang harus diselesaikan. Tak lama kemudian, petugas mengeluarkan sertifikat dan S berbalik untuk pergi setelah mengambilnya. Ketika dia keluar dari kantor inspeksi untuk kenaikan kelas bangsawan kehormatan, seorang pemuda dengan mata setengah terbuka mendekatinya dan berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar bebas untuk datang ke sini untuk kenaikan kelas bangsawan kehormatan, apa yang kamu pikirkan? Haha, aku bosan, jadi aku ikut saja untuk bersenang-senang. Sambil memasukkan sertifikat yang diberikan petugas ke sakunya, S tersenyum dan berkata, mereka memberikan uang secara cuma-cuma, kalau aku tidak mengambilnya, bukankah itu akan jadi kerugian bagiku? Menurutku itu tidak penting. Pemuda itu cemberut. Kita tidak butuh uang sebanyak ini, baiklah, ayo cepat berangkat, ayah hilang lagi, kudengar dia terakhir terlihat di kota utama Saint Luo, ayo kita cari dia dulu. Tidak masalah. S tersenyum dan berkata, apakah ada kabar tentang keberadaan Pops sekarang? Pelabuhan Bintang. Pemuda itu melihat ke arah pesawat antariksa di kejauhan. Ayo kita lihat. Pelabuhan Bintang. Bangsawan kehormatan ganda Huaking duduk di depan toko aksesori Hong Dali di lantai 35, tenggelam dalam pikirannya. Saya tahu Hong Dali membuat ini untuk mendapatkan publisitas, masalahnya, setelah dia mendapatkan cukup banyak publisitas, bagaimana dia akan menghasilkan uang? Huaking telah duduk di sini memikirkannya cukup lama. Bagaimanapun, dia memiliki bakat untuk menjalankan bisnis sebagai bangsawan kehormatan ganda, tetapi dia masih harus belajar dari orang lain. Sebagai bangsawan kehormatan ganda, jika semua bisnis Hong Dali menunjukkan kerugian ketika tiba saatnya untuk naik jabatan, menarik tali tidak akan membantunya. Hal terpenting sekarang adalah mencari tahu bagaimana Hong Dali bermaksud untuk mendapat untung. Bagian menghasilkan publisitas berjalan dengan baik, tetapi apa yang terjadi setelahnya, bisakah dia mendapat untung, apakah dia akan menjual peralatan lain di toko ini untuk meningkatkan penjualan, apakah itu akan menutupi modalnya. Huaking mengerutkan kening. Dia punya begitu banyak toko, seharusnya harganya setidaknya beberapa juta, bahkan jika dia mendapat untung 50% dari setiap peralatan, berapa banyak yang akan dia dapatkan, jelas margin keuntungan dari permata-permata itu tidak terlalu tinggi, jika dia berhasil menjual setiap peralatan seharga 200.000, dia beruntung jika keuntungannya 2.000, berapa lama dia akan membutuhkan waktu untuk mendapatkan kembali modalnya yang jutaan. Penilaian kemajuan untuk bangsawan kehormatan sangat kompetitif dan kejam. Jika Anda berhasil, Anda akan menginjak-injak tubuh pesaing Anda dan menjadi yang terdepan. Jika Anda tidak berhasil, Anda akan menjadi orang yang diinjak-injak oleh orang lain. Yang terpenting, level Anda akan menurun. Itu berarti, meskipun Anda seorang penarik tali, jika kinerja Anda selama ujian kemajuan tidak sesuai standar, level Anda tetap akan diturunkan. Jika itu terjadi, itu akan sangat memalukan. Huaking yakin bahwa meskipun Hong Dali adalah seorang yang suka mengulur waktu, dia tidak akan berani menganggap enteng masalah ini. Dia pasti punya rencana. Pertanyaannya adalah, apa rencana-rencana ini? Dia tidak dapat memahaminya. Lupakan saja, aku akan jalan-jalan dan melihat-lihat saja, mungkin aku bisa mendapat inspirasi. Hong Dali dan kelompoknya telah menanggalkan jubah yang menandakan posisi mereka sebagai bangsawan kehormatan. Mereka berdiri di depan Star Harbor dengan Quentin kecil yang diikat tali. Quentin telah tumbuh hingga panjang 5 meter, kira-kira seukuran pesawat ruang angkasa kecil. Bagaimanapun, dia makan kacang dalis setiap hari. Laju pertumbuhannya pasti sangat cepat. Dengan harimau berbaju besi yang ganas, mereka menarik banyak perhatian. Namun, jenis perhatian ini berbeda dari yang mereka tarik sebagai bangsawan kehormatan. Perhatian yang diberikan oleh bangsawan kehormatan adalah membungkuk hormat. Itu adalah rasa takut. Perhatian yang Quentin tarik adalah orang-orang akan menatap Quentin dari jauh. Di bumi, bahkan ada ungkapan khusus untuk perasaan seperti itu, iri hati, cemburu, dan benci. Sambil memperhatikan orang-orang yang memperhatikan mereka, Hong Dali berkata dengan puas, ini jauh lebih baik. Semua gerakan membungkuk itu menyebalkan dan membuatku merasa seperti para tiran kaya yang disebutkan dalam sejarah. Setelah dia berkata demikian, semua orang tertawa. Tang Muxin hampir terkikik karena tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, bukankah kamu selalu mengatakan bahwa kamu adalah seorang taipan? Mengapa kamu tidak bahagia? Saya seorang taipan, bukan tiran. Hong Dali mendengus keras. Mereka tidak sama, jangan samakan mereka. Ya. Semua orang tertawa. Jiang Qiansui bertanya, Dali, lantai berapa yang ingin kamu tuju?
Hong Dali mengusap dagunya dan memikirkannya. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, mari kita lihat-lihat tokoku dulu, aku penasaran bagaimana keadaan ayah. Ngomong-ngomong, kita hanya jalan-jalan saja, kalau ada yang menarik, kita bisa langsung membelinya. Semua orang sepakat dengan suara bulat. Oke. Mereka naik ke atas. Lantai 11, peralatannya sudah terjual, pintunya terkunci. Lantai 23, peralatannya juga sudah terjual, pintunya terkunci. Lantai 35, peralatannya masih ada, dan ada kerumunan besar di depan pintu. Hong Dali melihat pemandangan itu dan mengangguk sambil menyeringai. Hehe, sepertinya efeknya tidak buruk, ini adalah jenis feel yang kuinginkan. Jiang Qiansui akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Dia bertanya dengan lembut, Dali, apakah kamu mencoba untuk mendapatkan publisitas dengan melakukan ini? Sepertinya idemu berhasil dengan baik, aku sangat penasaran ketika kamu membeli toko-toko ini. Tetapi sekarang aku menyadari bahwa kamu sangat pintar, kamu mendapatkan banyak publisitas dari ini, aku hanya bertanya-tanya, setelah ini, bagaimana kamu berencana untuk mendapatkan keuntungan? Wajar saja jika dia punya masalah dengan hal ini. Meskipun mereka hanya sepasang kekasih yang sedang bereksperimen, Jiang Qiansui memiliki kesan yang cukup baik terhadap Hong Dali. Tidak peduli siapa dia adalah teman pertamanya dan dia tidak ingin melihatnya mengalami kerugian. Ternyata, Hong Dali mendengus dan menyeringai. Aku hanya ingin menyia-nyiakannya, aku tidak berpikir sejauh itu. Kau, Jiang Qiansui mendengus marah dan berbalik. Aku mengabaikanmu. Bab 776. Kaya dan berubah-ubah. Hong Dali mungkin tidak punya pikiran jernih, tetapi dia pandai dalam satu hal, berbelanja. Baiklah, baiklah. Hong Dali menyeringai sambil menghibur Jiang Qiansui. Ayo pergi, lantai ini menjual aksesoris, biar aku yang membelikannya untukmu. Beritahu aku jika kamu melihat sesuatu yang kamu suka, semua orang juga bisa mendapatkannya. Kau memberiku sesuatu lagi. Jiang Qiansui sedikit ragu saat membayangkan akan diberi hadiah lagi. Namun, ini bukan pertama kalinya dan dia sudah mulai terbiasa. Kali ini dia tidak keberatan, jadi mereka pun berangkat. Di depan toko aksesori. Ngomong-ngomong, atribut aksesoris di toko itu biasa saja dan tidak terlalu berharga. Namun, semuanya cantik. Iya, Dali, ini bagus, kata Tang Muxin genit kepada Hong Dali. Aku suka yang ini. Aksesori yang ditunjuknya adalah kalung kecil berkilau. Warnanya biru seperti laut dan sangat cantik. Harganya juga murah, hanya $128 galaksi. Tang Muxin sudah lama bersama Hong Dali, tetapi dia jarang meminta apapun padanya. Namun, dia adalah seorang gadis dan menyukai aksesori yang cantik dan berkilau, seperti naga. Beli. Tunangannya sudah berbicara, dan tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Hong Dali menjentikkan jarinya. Xiaoyi, tanyakan apakah toko itu dijual. Jiang Qiansui. Dia cuma bilang dia suka satu aksesoris, dan kamu membeli seluruh toko. Ini benar-benar pemborosan. Jiang Qiansui menutupi wajahnya dengan telapak tangannya. Dalam hati, dia mulai membandingkannya dengan si jenius super itu lagi. Jika itu dia pasti tidak akan menjadi orang yang boros seperti itu. Tang Muxin cemberut. Tidak bisakah kau tidak merusak suasana seperti itu? Ling Xiaoyi segera menjawab, baik, Tuan Muda. Kemudian, dia pergi mencari pemilik toko. Melihat banyaknya orang yang tampak seperti pelanggan kaya di tokonya, pemilik toko pun keluar untuk menyambut mereka secara pribadi. Pelanggan yang terhormat, apakah Anda melihat sesuatu yang Anda sukai? Jika Anda melihat sesuatu yang Anda sukai, beritahu saya akan memberikan harga yang bagus. Ling Xiaoyi bertanya, bos, apakah toko ini dijual? Pemilik toko itu melihat sekeliling tokonya. Saya tidak punya aksesori yang disebut toko. Hong Dali, Tang Muxin, Li Nianwei, Jiang Qiansui. Pemilik toko ini sungguh cerdas. Ling Xiaoyi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Maksudku, tokomu, apakah ini dijual? Kali ini pemilik toko terkejut. Ini, bisnis di tokoku lumayan bagus. Xiaoyi, Hong Dali menjentikkan jarinya dan berkata, hitunglah nilai toko ini. Baiklah. Ling Xiaoyi melihat sekeliling toko dan segera menjawab, toko ini luasnya sekitar 280 meter persegi, dan lokasinya cukup bagus, menurut harga biasa $1.000 galaksi per meter persegi, itu akan menjadi $280.000 galaksi, renovasinya tidak buruk, mungkin bernilai 400.000, semua stoknya bernilai sekitar 160.000, Tuan Muda, toko ini bernilai sekitar $516.000 galaksi. 680.000. Hong Dali mengajukan penawaran tanpa ragu. Jika kamu bersedia menjualnya, aku akan menerimanya, jika tidak, aku akan pergi ke toko berikutnya. Apa-apaan ini? Ini seperti menjual semua sahamnya dan mendapatkan tambahan 120.000 dalam bentuk tunai. Bosnya setuju dengan kecepatan kilat.
Terjual. Maka, sebuah toko aksesoris yang relatif bagus pun dibeli. Jiang Qianxue tercengang. Dali, apakah kamu selalu menjalankan bisnismu seperti ini? Xin hanya menginginkan sebuah kalung. Saya kaya dan tidak menentu, tidak ada yang bisa saya lakukan tentang hal itu. Hong Dali menyeringai. Jika kita menyukainya, kita akan membelinya, sangat mudah. Pokoknya, aku kaya. Aku bisa berubah-ubah, apa yang bisa kamu lakukan? Mereka melanjutkan berbelanja. Di toko aksesoris lainnya. Kali ini Jiang Qianxue tidak berdiri dengan sopan. Dali, aku cukup suka ini. Bagaimanapun, mereka adalah sepasang kekasih yang suka bereksperimen. Jika dia tidak memanfaatkannya sepenuhnya sekarang, kapan lagi? Beli. Hong Dali menjentikkan jarinya lagi. Xiaoyi, tanyakan harganya. Mereka membeli toko aksesori kedua, yang harganya $612.000 galaksi. Mereka berkeliling toko-toko dan membeli lebih dari 10 toko secara total. Begitu saja, mereka menghabiskan lebih dari 6 juta. Semua toko ini adalah toko biasa yang menjalankan bisnis yang sah. Sistem tidak memperhitungkan nilai total yang terbuang sama sekali. Hong Dali sangat tertekan. Aku tidak cukup boros. Untungnya, saat itu, Hong Dali bertemu seseorang yang mau menolongnya. Dia adalah seorang pria parubaya yang tampak menyedihkan. Bisakah saya berbicara dengan Anda, Tuan Muda? Hong Dali tetap sopan seperti biasa. Tuan, mengapa Anda mencari saya? Begini. Pria parubaya yang tampak hina itu menuntun Hong Dali ke sebuah sudut dan berbisik, saya melihat Tuan Muda membeli beberapa toko itu, saya ingin bertanya kepada Tuan Muda apakah Anda mungkin tertarik dengan toko-toko yang menjual barang-barang lainnya. Oh. Hong Dali mengamati pria itu dan bertanya, apa yang bisa kamu rekomendasikan? Saya punya toko yang cukup besar di lantai 71, itu adalah lantai yang menjual hewan peliharaan. Pria parubaya itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada sedih, terus terang saja, tokonya cukup besar, sayang sekali, dahulu kala, sekitar 2 tahun, pemasok saya bertemu dengan binatang buas tingkat kota utama saat berburu, dia hanya seorang prajurit planet Orde Kedua, bagaimana dia bisa menang, begitu saja, dia mati di planet itu. Itu kisah yang sangat menyedihkan. Hong Dali mendengus. Apa yang terjadi setelahnya? Setelah pemasok saya meninggal, saya tidak dapat menemukan sumber lain untuk mendapatkan persediaan saya, disitulah masalah saya dimulai. Pria parubaya itu berkata dengan sedih, bagaimana saya bisa menjual hewan peliharaan jika saya tidak memiliki hewan peliharaan yang bagus untuk dijual, butuh banyak upaya untuk menemukan beberapa saluran pasokan kecil dan mendapatkan beberapa hewan peliharaan tipe non-pertempuran normal untuk dijual. Namun, bagaimana toko sebesar itu bisa bertahan hidup hanya dengan menjual itu, bisnisnya semakin memburuk, jika saya tidak segera menjual toko, saya akan bangkrut. Jadi begitulah. Hong Dali menyeringai dan mengangguk. Kau ingin menjual tokomu kepadaku? Ya. Pria parubaya itu mengangguk dengan penuh semangat. Tuan Muda terlihat seperti pria yang berbisnis besar, toko ini tidak berguna di tanganku. Jika Anda mengambil alih, dengan kekayaan dan koneksi Anda pasti dapat menemukan saluran pasokan yang lebih baik. Saat itu, toko mungkin dapat menghasilkan keuntungan di bawah Anda. Apakah menurut Anda? HRM. Ketika mendengar keseluruhan cerita, Hong Dali mengusap dagunya. Ini adalah tawaran bagus yang datang padanya, dan Hong Dali tidak akan menolaknya. Mata si anak boros itu sudah berbinar. Ini adalah kesempatan yang sangat sia-sia. Jadi, Tuan, berapa harga jual toko Anda? Ini adalah pidato yang sia-sia. Setiap orang yang datang ke sini bersama Hong Dali dari bumi tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dan mulai menjauh. Tang Muxin membawa Lin Yanwei dan Jiang Qianxue ke samping. Jiang Qianxue sedikit ragu dan mengingatkannya. Xin, Dali akan menyia-nyiakan lagi, toko-toko sebelumnya masih dapat diterima, tetapi yang ini. Dia memang selalu seperti ini, jangan khawatir. Tang Muxin sama sekali tidak ambil pusing. Biarkan dia bersenang-senang, orang ini akan merasa tidak nyaman jika dia tidak menyia-nyiakan waktu setiap hari. Tidak ada cara untuk menghentikannya, ayo kita ke sana, duduk dan minum. Baiklah. Jiang Qianxue tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat lagi. Dia merasa tidak nyaman jika tidak membuang-buang uang setiap hari, apakah dia sakit, aku kenal beberapa dokter yang bagus. Kemudian, dia ditarik oleh Tang Muxin. Kamu hanya perlu ingat bahwa dia tidak punya harapan lagi, hehe. Ketika pria parubaya itu mendengar bahwa Hong Dali tertarik untuk membeli tokonya, dia sedikit lebih bersemangat dan berkata, toko itu luasnya sedikit lebih dari 1.300 meter persegi dan lokasinya cukup bagus. Ada sekitar 300 hewan peliharaan biasa di dalamnya, menurut harga normal 800 per meter persegi. Itu berarti 1.040.000, termasuk renovasi, nilainya akan menjadi 1,2 juta, jika kita tambahkan hewan peliharaan, jumlahnya sekitar 1,3 juta, Tuan Muda, menurut Anda.
Toko seluas 1.300 meter persegi termasuk segala isinya hanya seharga 1,3 juta, itu harga yang bagus. Hong Dali mengangguk dan berkata, Xiaoyi, hitung harganya. Baiklah, Tuan Muda. Ling Xiaoyi mulai menghitung. Sin. Jiang Qiansui duduk di bangku yang disediakan untuk para pembeli untuk beristirahat dan menatap Hong Dali yang berada agak jauh. Dia bertanya dengan lembut, Dali, apakah dia selalu seperti ini? Ah, tidak perlu repot-repot mengurusnya. Tang Muxin sudah terbiasa dengan hal itu dan tidak lagi menganggap cara-caranya aneh. Bagaimanapun, Hong Dali mungkin seorang yang boros, tetapi ia selalu beruntung. Tidak ada yang bisa menandinginya. Orang lain menyia-nyiakan dan menjadi bangkrut. Namun, semakin banyak Hong Dali menyia-nyiakan, semakin banyak pula yang harus ia sia-siakan. Tidak ada cara untuk menandinginya. Tang Muxin berkata, ngomong-ngomong, Saudari Qiansui, kamu hanya perlu tahu bahwa dia jelas tidak kekurangan uang. Tapi tidak peduli berapa banyak uang yang dimilikinya, itu tidak akan bertahan lama jika dia menghabiskannya seperti itu. Jiang Qiansui menangis pelan. Kita benar-benar tidak perlu menghentikannya. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Tang Muxin segera mengganti topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, Star Harbor ini sangat besar, ada banyak sekali barang di dalamnya, sayangnya, kita tidak benar-benar membutuhkan apapun dan tidak bisa berbelanja, itu benar-benar merusak suasana hati. Terakhir kali mereka pergi berbelanja, mereka menarik banyak orang. Sungguh merepotkan jika terlalu cantik. Kali ini jumlahnya banyak. Kebanyakan pria hanya berani melihat dari kejauhan dan tidak berani mendekati mereka, mereka adalah kelompok besar. 9 antek, Levis, Lucifer, Jiang Qiansui dan Quentin kecil yang terus tertidur. Siapa yang berani mendekati mereka? Masalahnya di sini adalah bahwa ketiga wanita cantik itu, Tang Muxin, Lin Yanwei, dan Jiang Qiansui terlalu cantik. Mereka semua memiliki daya tarik maksimal yang diakui sistem pada 125 poin. Daya tarik mereka tidak bisa diremehkan. Begitulah, saat Tang Muxin dan yang lainnya duduk di sana, mereka menarik perhatian banyak orang yang berkumpul sekitar 10 meter dari mereka. Tak lama kemudian, kerumunan itu meluas membentuk lingkaran di sekitar mereka dan suasananya menjadi sangat ramai. Sebenarnya, mereka hanya beristirahat dan menunggu Dali selesai berbelanja sebelum melanjutkan belanja mereka. Semuanya berjalan lancar. Namun, sebelum Hong Dali kembali keluar, suara arogan tiba-tiba terdengar. Ayayaya, aku bilang ada bau harum di sini, ada wanita cantik di sini. Bab 777. Penipu, aku akan membiarkanmu terbang. Semua orang menoleh ke sumber suara dan langsung tercengang. Dia adalah seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun dengan rambut merah dan senyum angkuh di wajahnya. Dia memeluk dua wanita muda yang cantik, satu di setiap sisinya. Yang terpenting, dia mengenakan jubah bangsawan kehormatan tingkat oranye. Pada saat ini, selain bangsawan kehormatan Tianyi yang baru saja naik pangkat, bangsawan kehormatan tingkat oranye mana lagi yang berani bersikap sombong di sini. Sejak mereka mencapai planet super biru perak, Tang Muxin dan yang lainnya hampir setiap hari bertemu dengan bangsawan galaksi bersama Hong Dali. Apakah mereka akan terintimidasi oleh seorang bangsawan kehormatan? Pelayan Li yang segera maju untuk menghentikannya. Tuan, saya minta maaf, tetapi nona-nona muda kami sedang beristirahat, mohon jangan ganggu mereka. Sebenarnya, dia sudah sangat sopan. Lagi pula, nona-nonanya sedang beristirahat setelah berbelanja dan dia, sebagai antek, harus memastikan mereka terlindungi dengan baik. Namun, Tianyi selalu merasa bahwa dia luar biasa dan menjadi sombong sudah menjadi kebiasaan. Meskipun dia memiliki beberapa kecerdasan, pria, terutama pria yang penuh nafsu, cenderung menjadi terlalu sombong ketika mereka memiliki kekuasaan dan kekayaan. Tianyi mendorong Li yang ke samping dan berkata dengan marah, dari mana datangnya antek ini, apakah kamu buta, tidak bisakah kamu melihat siapa aku? Aku adalah bangsawan kehormatan tingkat oranye, tidakkah kamu mengenali jubah itu? Sialan! Seorang bangsawan kehormatan tingkat oranye berani bersikap sombong di depan antek nomor 2 Tuan Muda. Li yang tidak menghiraukannya. Ia segera menghalangi jalan Tianyi lagi. Kali ini ia tidak bersikap sopan. Maafkan aku mungkin antek, tapi kau bukan siapa-siapa di mataku. Apa? Tianyi sangat marah. Jika yang berbicara kepadanya dengan kasar adalah bangsawan kehormatan lain, dia mungkin akan membiarkannya begitu saja. Bagaimanapun, keterampilan mereka akan berada pada level yang sama. Dia akan tetap melihat mereka di sekitar dan yang terbaik adalah menjaga hubungan baik. Tapi ini hanya antek rendahan yang berani mengatakan bahwa dia bukan apa-apa di matanya. Sial, ini tidak bisa dia toleransi. Tianyi melambaikan tangannya. Tangkap dia. Dua prajurit planet Orde Pertama yang datang bersamanya mulai bergerak. Disinilah masalahnya, dulu Li yang akan kesulitan menghadapi kedua penjaga itu,
tetapi sebelumnya disebutkan bahwa rencana Hong Dali sederhana dan sangat efektif. Mereka hanya akan menumpuk atribut. Mereka kaya. Meskipun penguasaan seni bela diri mereka tidak secanggih itu, mereka punya uang dan mereka akan menumpuk atribut mereka dengan permata sampai mereka mampu menghancurkanmu. Liang memiliki satu set lengkap permata plus 1/3 dan plus 1/4 kelas atas. Yang terpenting, Hong Dali tidak jauh dari sini dan halonya berada dalam jangkauan. Halo itu juga efektif pada permata atribut. Kali ini ada pertunjukan yang harus dilakukan. Liang berteriak, "Poser, aku akan membiarkanmu terbang." Kedua prajurit planet Orde Pertama terlempar saat mereka baru saja mulai menyerang. Ketika Tianyi melihat ini, dia tercengang. Kerumunan di sekitarnya juga tercengang. Apakah mataku mempermainkanku? Mereka adalah prajurit planet Orde Pertama, dan mereka terlempar hanya dengan satu gerakan. "Poser, aku akan membiarkanmu terbang." Apakah itu nama jurus yang baru saja dia gunakan? Nama jurus ini benar-benar agresif. Antek ini benar-benar kuat, bahkan gerakannya penuh karakter. Kurasa dia setidaknya seorang prajurit planet Orde Ketiga. Mereka pasti putri dari keluarga kaya dan berkuasa. Mereka punya antek yang kuat. Di tengah bisikan orang banyak, mata Tianyi menyipit. Dengan antek-antek yang kuat seperti itu, wanita-wanita ini pasti bukan orang biasa. Namun, seseorang yang berhasil melewati level 22 menara ujian akan memiliki sejumlah kepekaan. Ketika Liang menyerang, Tianyi dapat melihat bahwa dia tidak memiliki dasar yang kuat, gerakannya tidak teratur dan dia kuat hanya karena atributnya. Tianyi yakin bahwa mereka pastilah nona-nona muda dari keluarga kaya dan berkuasa yang datang untuk bertamasya. Bukan hanya itu, mereka adalah tiga putri yang sangat cantik. Hasrat jantannya bangkit. Sekalipun ia tidak bisa menikahi mereka, setidaknya ia harus memberi kesan yang baik. Lalu, jika ia berhasil melunakkan pertahanan mereka dan berhasil merayu bahkan hanya satu dari mereka, ia tidak akan datang dengan sia-sia. Jika ia mendapatkan ketiganya, ia akan berada di surga ketujuh. Karena sudah memutuskan, Tianyi menyibakkan rambutnya ke belakang dengan nakal dan menyeringai. "Aku pasti salah menilaimu, kau mungkin seorang antek, tapi kau benar-benar punya jurus." Sambil berbicara, dia menarik pedang panjangnya dari pinggangnya dan berpose dengan ujung pedangnya menunjuk langsung ke Liang. Dia menyeringai dan berkata, "Aku tidak menyangka akan bertemu dengan pengawal sekuat itu di sini, bahkan tanganku terasa sedikit gelisah, bagaimana dengan ini?" Dia berkata dengan genit, "Aku akan mengakui 3 jurusmu, jika aku masih menang setelah itu, biarkan aku lewat." Sambil berbicara, matanya terpaku pada Tang Muxin, Lin Yanwei, dan Jiang Qiansui. Dia mencoba memutuskan siapa yang paling cantik tetapi sampai pada kesimpulan bahwa ketiganya sama-sama cantik. Astaga, keluarga mana yang punya gen yang sangat bagus? Bagaimana mungkin ketiga putri mereka begitu cantik? Tianyi berteriak dalam hati. "Ayah mertua, aku mencintaimu." Paras Tianyi yang rupawan dan gagah langsung mengundang sorak-sorai penonton. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan langka untuk menyaksikan seorang bangsawan kehormatan beraksi. Pertarungan akan segera dimulai. Li yang sangat berhati-hati. Dia buru-buru berpose bertarung yang telah dipelajarinya dari kakek Wang dan berseru dengan suara rendah, "Kita bisa bertarung, tetapi aku tidak akan membiarkanmu lewat bahkan jika kamu menang, sebagai antek, jika kita bahkan tidak bisa melindungi tuan kita, kita akan menjadi tidak berguna." Tianyi tidak mengenali pose bertarungnya, tetapi mata Jiang Qiansui berbinar saat melihatnya. Dia tersentak pelan lalu berbisik kepada Tang Muxin, "Xin, posenya, dari mana dia mempelajarinya?" "Ini." Tang Muxin memikirkannya. "Mungkin dari kakek Wang." "Kakek Wang." Jiang Qiansui bergumam lalu terdiam. Posenya terlihat bagus. Tianyi mengamati Li Yang. "Berapa banyak level menara ujian yang telah kau lalui?" 5. Li Yang menyeringai. "Aku lebih bodoh dan tidak bisa dibandingkan dengan bangsawan kehormatan sepertimu, hehe. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah, jadi lebih baik melaporkan level yang lebih rendah. Setidaknya jika dia kalah, itu tidak akan terlalu memalukan." "Haha, kalau begitu, kau bukan tandinganku, aku sarankan kau menyerah saja." Tianyi mulai tertawa. "Aku sudah melewati level 22. Tingkat 22. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Tianyi, kerumunan berseru, "Ya Tuhan, dia pasti memiliki bakat seni bela diri yang bisa melewati level 22. Ya, hanya beberapa orang dari kota Shenluo kita yang bisa melewati level 22. Bangsawan kehormatan ini pasti sangat kuat, dia langsung naik level, ya, anteknya dalam bahaya." Sebenarnya, merupakan prestasi yang terpuji untuk bisa lulus level 22 menara ujian. Namun, Tang Muxin dan yang lainnya telah berkeliling kota, si jenius super yang telah lulus level 30 itu sedang sibuk menyia-nyiakannya, apakah mereka akan terkesan oleh orang lain? Level 22 paling banter biasa-biasa saja, beraninya dia pamer di sini. Namun,
Tang Muxin tahu bahwa Li Yang mungkin bukan tandingannya jika mereka benar-benar bertarung. Dia segera memberi perintah. Quentin, bangun, ada pekerjaan yang harus dilakukan. Raungan. Quentin berdiri dengan enggan dan melihat sekeliling. Matanya belum bisa fokus. Lihat orang itu. Tang Muxin menunjuk ke arah Tianyi. Dia ingin menindas saudara Li Yang, gigit dia. Raungan. Beraninya dia mengganggu tidurnya. Itu kejahatan berat. Quentin menyerangnya tanpa sepatah kata pun. Ini adalah harimau yang bermutasi karena memakan kacang dali. Panjangnya 5 meter, kira-kira seukuran mobil berukuran sedang. Hong Dali dengan nakal telah membalutnya dengan baju zirah lengkap yang dipenuhi permata atribut. Itu belum semuanya, Quentin 100% setia kepada Hong Dali, itu berarti Hong Dali juga terkena dampak halo. 5 detik kemudian, Quentin mencengkeram Tianyi dengan kuat di bawah cakarnya. Tianyi menguap malas, ia tidak mencoba menggigitnya, tetapi ini bukan salahnya. Tianyi sudah terbiasa memakan kacang dali dan menjadi rewel. Daging manusia yang asam tidak lagi menarik baginya. Bola mata orang banyak hampir keluar dari rongganya. Ya Tuhan, tidak mungkin, seorang prajurit yang telah melewati level 22 menara ujian, seorang jenius yang langsung naik ke bangsawan kehormatan level oranye kalah begitu saja. Apakah itu harimau bermata hijau berbaju sirah emas? Ia sangat ganas, ya Tuhan, ia mengerikan. Dilihat dari kecepatan dan kekuatannya, setidaknya ia memiliki kekuatan seperti prajurit planet Orde keempat. Lebih dari itu, bahkan bisa jadi Orde kelima. Jujur saja, Tianyi sungguh tidak beruntung hari ini. Dia tidak pernah menyinggung siapapun dengan sengaja, tetapi dia bernafsu. Semua pria akan tertarik jika bertemu wanita cantik. Dia hanya ingin menggoda wanita, bagaimana dia bisa mendapat masalah seperti itu? Dia sangat kesal sekarang, dia adalah seorang bangsawan kehormatan tingkat oranye. Para pengawalnya dilempar oleh seorang antek dan dia dicabik-cabik oleh seekor harimau. Dia benar-benar dipermalukan. Terlebih lagi, ada begitu banyak orang yang menonton. Sebelumnya, ketika Tuan Jenggot Putih yang hebat mengalahkannya, itu masih dapat diterima karena jelas bahwa dia adalah seseorang yang kuat berdasarkan keterampilannya dan hal-hal yang dikatakan lelaki tua misterius itu tentangnya. Bukanlah suatu aib baginya sebagai generasi muda untuk kalah. Dia telah bertemu dengan beberapa putri dari keluarga yang berkuasa, tetapi telah menyia-nyiakan kesempatan yang baik untuk menunjukkan kehebatannya. Kacau. Dia begitu kesal hingga hampir menangis. Beruntung, tepat pada saat genting ini, ketika Tianyi sedang dalam kondisi paling putus asa, dia melihat sosok di sudut matanya. Itu adalah seorang pria berjubah emas, jubah emas. Bangsawan kehormatan ganda tingkat emas. Pria ini adalah penyelamatnya. Bab 778. Kau merebut bisnis kami. Pria muda ini sangat tampan, terutama dengan matanya yang sipit dan dingin. Bangsawan ganda, Hua Qing. Melihat seseorang di sisinya telah tiba, dia harus menyeret seseorang bersamanya. Dia berteriak, kakak bangsawan ganda, tolong aku. Para pejabat selalu saling melindungi. Di pusat aliansi galaksi, meskipun bangsawan kehormatan sering bertarung satu sama lain untuk maju, tetapi menghadapi musuh dari luar, mereka berdiri bersama untuk melawan mereka. Melihat situasi ini, Hua Qing berteriak, beraninya kau. Dia bergerak maju dan memukul Quentin dengan telapak tangannya, menyebabkan gelombang energi. Dia menyerang antek Li Yang dengan gelombang telapak tangannya yang lain. Tanpa berkata apa-apa, dia menyerang seorang pria dan seekor harimau dengan cepat dan ganas. Quentin dan Li Yang dengan cepat menghindarinya. Mendapatkan kembali kebebasannya, Tianyi berdiri dan memeluk kaki Hua Qing. Kakak bangsawan ganda, untungnya kau datang, kalau tidak, aku tidak akan tahu di mana harus meletakkan wajahku. Tidak banyak persaingan di antara keduanya. Bangsawan kehormatan biasa dan bangsawan kehormatan ganda berada di bawah dua sistem yang berbeda. Tidak ada pertikaian kepentingan. Oleh karena itu, lebih mudah untuk menjalin hubungan. Apa yang terjadi? Hua Qing mengerutkan kening. Bagaimana kamu bisa terlibat dengan mereka, dan kamu kalah? Sebenarnya, tidak ada apa-apanya. Tianyi sedikit tertekan. Aku hanya ingin mendekati beberapa gadis, tetapi tidak hanya gagal, aku bahkan dipukuli. Menjemput gadis-gadis. Hua Qing tampak aneh. Ia menatap Tianyi, lalu berbalik untuk melihat Tang Muxin dan dua wanita lainnya di bangku. Akhirnya, tatapannya tertuju pada Jiang Qiansui, yang berada di antara kerumunan. Ia terkejut saat ia segera membungkuk. Saya tidak menyangka Nona Qiansui akan ada di sini, bangsawan kehormatan tingkat emasmu Hua Qing memberi hormat kepada tuanku. Yang mulia. Tianyi hampir mati ketakutan mendengar istilah itu. Seseorang yang oleh seorang bangsawan kehormatan akan dipanggil, Tuan, hanya ada satu kemungkinan, si cantik berambut perak ini adalah seorang bangsawan galaksi. Selesai, aku sudah selesai. Tianyi berkata dengan suara gemetar, Tuan, aku tidak mengenali Anda sebelumnya.
Aku tidak tahu Anda ada di sini. Keringatnya jatuh seperti air terjun, menggoda seorang aristokrat galaksi di depan umum bisa membuat penisnya dipotong. Pergi. Jiang Qiansui melambaikan tangannya dengan santai. Melihat bahwa kamu tidak bertindak terlalu jauh, aku akan membiarkannya kali ini. Jaga perilakumu. Jika aku tahu kamu melakukan hal seperti ini lagi, aku akan mematahkan kakimu. Ya. Tianyi cepat-cepat mundur. Ada alasan mengapa Jiang Qiansui begitu murah hati, mengapa Tianyi mendekati mereka. Itu karena dia menganggap mereka menarik. Wanita pada umumnya tidak masuk akal. Itu adalah konflik yang disebabkan oleh kecantikan mereka tentu saja tidak keberatan. Pada saat ini, kerumunan itu terkejut. Mereka berbisik di antara mereka sendiri sambil membungkuk. Tidak heran mereka begitu cantik, mereka adalah bangsawan galaksi. Ya Tuhan, bangsawan galaksi memang berbeda, lihat mereka tampak begitu mulia bahkan tanpa jubah mereka, luar biasa. Saat mereka berdiskusi, Mu Huaqing dengan hormat bertanya kepada Jiang Qiansui, ada yang bisa saya bantu, tuanku? Tidak, jawab Jiang Qiansui dingin. Kami sedang menunggu seseorang. Mendengar itu, Mu Huaqing dan Tianyi terkejut. Orang macam apa yang bisa membuat seorang bangsawan galaksi menunggu mereka? Di pihak Hong Dali. Kalau begitu, Hong Dali menyentuh dagunya. Situasi di tokomu kedengarannya rumit, aku tidak begitu paham, bagaimana kalau begini, ajak kami ke tokomu untuk melihat-lihat, kalau tidak apa-apa, aku akan membeli beberapa toko lagi. Ya. Bos setengah baya itu dengan cepat setuju ketika dia mendengarnya. Ketika Hong Dali keluar untuk mencari Tang Muxin dan yang lainnya, dia terkejut ketika melihat kerumunan itu. Ya, mengapa ada begitu banyak orang? Kemudian, dia melihat ke arah Tianyi dan Mu Huaqing. Siapa mereka? Tianyi menatap dengan mata terbuka lebar ketika dia melihat Hong Dali, seorang bangsawan galaksi berada di jalan dan sedang menunggu seseorang. Ternyata orang yang ditunggunya adalah seorang pemuda seperti itu. Siapakah pemuda ini? Dari keluarga bangsawan galaksi mana dia berasal? Tuan muda mana dari keluarga bangsawan galaksi yang lebih tinggi? Mu Huaqing langsung teringat pada satu orang, dia sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang penarik tali legendaris Hong Dali. Hong Dali ini, pikir Mu Huaqing dalam hatinya. Hubungannya dengan Nona Qiansui tidak sederhana, aku harus memperhatikan ini. Dali. Melihat Dali, Tang Muxin segera menghampirinya. Bagaimana hasilnya? Biasa saja. Hong Dali mendengus. Aku perlu melihat-lihat tokonya, kelihatannya rumit. Melihat orang yang ditunggu oleh seorang aristokrat galaksi telah muncul, sejuta hal terlintas di benak Tianyi dalam sekejap. Terlepas dari semua hal, meskipun Tianyi sombong dan cabul, dia cukup pintar. Dali ini, yang memiliki kemampuan untuk membuat seorang bangsawan galaksi menunggunya, pasti sangat kuat. Tapi tunggu sebentar, Dali, mengapa itu terdengar begitu familiar? Tak lama kemudian, dia sadar. Tianyi menatap Hong Dali dengan saksama dan berseru kaget. Kau adalah bangsawan kehormatan ganda legendaris Hong Dali, kan? Aku pernah mendengar namamu yang hebat, aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Dengan seorang bangsawan galaksi di sekitarnya, dia seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Namun dia cerdas, dia dengan tegas menjilat Hong Dali. Pelanggarannya terhadap seorang bangsawan galaksi pasti akan dilupakan. Mendengar itu, Jiang Qiansui tertawa. Hong Dali ini tampaknya menarik perhatian kemanapun dia pergi. Hong Dali terkejut. Kau mengenalku? Ya, tentu saja. Tianyi terkekeh sambil mengamati Hong Dali. Kamu punya cukup banyak toko di Star Harbor. Dia kemudian menatap pria parubaya yang gemetaran yang ingin menjual tokonya kepada Hong Dali. Apa yang terjadi? Apakah kamu membeli toko lain? Iya. Orang ini cukup bijaksana, saya suka dia. Hong Dali tersenyum lebar. Benar sekali, dia punya toko yang selalu merugi, cocok sekali untuk orang yang suka boros seperti saya, hehe. Oh. Tianyi terkejut. Kemampuan kakak Dali sungguh hebat, aku mengaku kalah, bisakah kau mengajariku beberapa jurus? Aku juga bisa mendapatkan uang saku, bagaimana? Dia memang pintar. Hanya dengan beberapa patah kata, situasi tegang sebelumnya telah teratasi. Bahkan Tang Muxin dan yang lainnya menatap dengan heran. Orang ini berubah terlalu cepat. Liang merasakan adanya bahaya, bajingan Tianyi ini, apakah dia mencoba merebut bisnis kita? Hong Dali terkejut. Aku seorang pemboros, aku bisa mengajarimu untuk memboroskan uang, tetapi menghasilkan uang. Iya, kakak Dali, jangan terlalu rendah hati. Tianyi cepat-cepat mendekati Hong Dali dan tersenyum. Toko-tokomu pasti untung, kalau tidak, kenapa kau menjual satu peralatan sehari seperti sampah, bahkan jika kita adalah bangsawan kehormatan, itu tidak mungkin mendukung cara-caramu yang boros, kan? Itu sebabnya kau pasti punya sesuatu yang lain, bagaimana kalau kau membaginya? Pikirannya logis, tetapi tergantung pada siapa yang dia ajak bicara.
Hong Dali sebenarnya hanya ingin menyia-nyiakannya. Tianyi pasti akan kecewa. Aku benar-benar hanya ingin menghambur-hamburkan. Hong Dali menyentuh hidungnya. Aku bilang aku anak yang boros, bagaimana seorang anak yang boros bisa mendapatkan uang? Kali ini giliran Tianyi yang tercengang, Mu Huaqing juga tercengang. Sebagai bangsawan kehormatan ganda tingkat emas, Hong Dali jelas memiliki hubungan dekat dengan bangsawan galaksi Jiang Qiansui. Dia bahkan bisa membuatnya menunggunya. Namun, orang yang suka mengulur waktu ini keterlaluan. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia anak yang boros dan tidak bisa menghasilkan uang. Apa yang sedang dipikirkannya? Tianyi selalu merasa dirinya sangat pintar. Namun, saat berhadapan dengan Hong Dali, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi dia ingat satu hal dengan jelas, untuk memiliki dukungan yang kuat seperti raksasa jenggot putih dan membiarkan seorang aristokrat galaksi menunggunya, dia tidak mampu menyinggung Hong Dali. Karena Hong Dali tidak mau memberitahunya apapun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia memutuskan untuk mengikuti arus. Kalau begitu, Big Bro Dali, silakan lanjutkan dengan apa yang sedang kamu lakukan, aku akan mengikuti dan belajar darimu. Apakah itu tidak apa-apa? Cara dia memandang Hong Dali berbeda dari sebelumnya, tidak ada gunung yang tertinggi, sekuat apapun, akan ada seseorang yang lebih kuat. Hong Dali ini bisa membawa seorang aristokrat galaksi keluar dengan pakaian biasa untuk menunggunya, tidak heran dia berani menyia-nyiakannya dengan cara ini. Dia cukup mampu. Dia menatap Hong Dali dengan penuh semangat. Jika Hong Dali bisa mengajarinya satu atau dua trik untuk mendekati gadis, itu akan sangat bagus. Dia dengan tegas mendekatinya tanpa mengatakan apa-apa lagi. Di sisi lain, Mu Huaqing memiliki pikirannya sendiri. Hubungan mereka pasti cukup baik hingga Hong Dali berani membawa Nona Qiansui keluar dengan pakaian biasa. Meskipun Hong Dali bukan seorang aristokrat galaksi, dia seharusnya tidak berani menjadi kekasih Nona Qiansui. Sepertinya mereka seharusnya menjadi teman yang sangat baik. Dia tidak mampu menyinggung seseorang seperti itu. Kemudian, dia memikirkan tentang tarikan senarnya. Tampaknya Hong Dali ini benar-benar memiliki dukungan yang kuat. Keduanya adalah bangsawan kehormatan tingkat emas dan dianggap sebagai pesaing. Namun, sekarang tampaknya Mu Huaqing telah membuat keputusan, dia tidak akan memiliki konflik dengan bangsawan kehormatan ini apapun yang terjadi. Jika tidak, dia pasti akan mati dengan cara yang memalukan. Baiklah, ayo berangkat. Hong Dali tersenyum. Ayo kita lihat ke atas, sudah lama sekali aku tidak melihat binatang. Siapa yang mengira, saat mereka bersiap berangkat, terdengar suara. Mengapa ada begitu banyak orang di sini, bagaimana situasinya? Bab 779. Kekuatan yang tak terduga. Pria muda itu berusia sekitar 20 tahun. Wajahnya dipenuhi bintik-bintik lucu dan rambutnya hitam legam yang menjuntai hingga melewati telinganya. Ia mengenakan untaian tasbih merah di lehernya dan topi koboi coklat di kepalanya. Sudah ada seorang aristokrat kehormatan ganda tingkat emas dan seorang aristokrat kehormatan tingkat oranye. Suasananya sudah tegang. Namun, saat pemuda ini datang, tidak ada ketegangan. Dia tampak seperti sedang mendekati beberapa teman untuk menyapa, kuncinya adalah tidak ada yang tahu siapa dia. Iya, kenapa dia terlihat familiar? Hong Dali menatap pemuda itu dengan saksama. Siapa kamu, siapa namamu? Ya, pemuda itu menatap Tianyi dan Mu Huaqing, lalu menatap Hong Dali. Ia menyentuh dagunya dan tersenyum. Sepertinya kalian juga tidak sederhana, aku Raja PS, bagaimana denganmu? Pria ini seorang ahli. Meskipun tidak ada seorang pun yang bergerak, di mata para ahli, Tianyi dapat mengetahui dari gerakan-gerakannya yang kecil bahwa orang ini pasti sama kuatnya dengan dia. Orang yang sudah terlatih dalam ilmu bela diri jarang sekali memperlihatkan kekurangannya, baik itu dalam hal kecil seperti mengangkat tangan, berbicara, minum, dan sebagainya. Dari gerak-geriknya sudah dapat diketahui bahwa mereka selalu siap menyerang kapan saja. Dengan cara itu, mereka dapat dengan mudah menangani semua jenis situasi. Oleh karena itu, Tianyi tanpa sadar bergerak ke samping dan berdiri diam di depan Jiang Qiansui. Kemudian, dia tertawa. Kakak ini terlihat terampil, berapa banyak level yang telah kamu lalui di menara ujian, seharusnya tidak ada masalah bagimu untuk melewati lebih dari 20 level, kan? Tindakannya membangkitkan perasaan baik dari Jiang Qiansui. Apa yang telah terjadi sudah berlalu, di masa dan era ini, orang-orang seperti Tianyi adalah yang paling dicari. Penglihatanmu tidak buruk. Es tersenyum sambil mengangguk. Kemudian, dia menunjuk dirinya sendiri dengan ibu jarinya. Level 22. Kamu juga lulus level 22. Mendengar itu, Tianyi menjadi antusias. Aku juga, ayah, kita sama, haha, ini pasti takdir, bagaimana kalau kita bertukar petunjuk nanti? Tentu, tidak masalah, haha. Es tertawa sambil setuju. Benar, sepertinya Hong Dali telah bertemu dengan dua orang idiot lucu lainnya. Hong Dali menyentuh hidungnya.
Kalian berdua bisa bertarung di sudut, jangan menahan pemborosanku. Menghambur-hamburkan. Mendengar itu, Es menjadi bersemangat. Bagaimana kamu menghambur-hamburkan? Pria parubaya ini, Hong Dali menunjuk ke pemilik toko. Mengatakan dia bermaksud untuk melepas tokonya, aku akan mengambil alihnya. Bukankah itu transaksi bisnis yang wajar? Bagaimana itu bisa dianggap pemborosan? Es bertanya kepada pemilik toko dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah toko Anda sedang menghadapi masalah? Ceritakan kepada saya. Ini adalah seorang ahli yang telah melewati level 22 menara ujian dan seorang bangsawan kehormatan level oranye. Meskipun mereka belum pernah bertarung, dia pasti cukup mampu untuk berani berbicara seperti itu, bagaimanapun juga, keterampilan mudah dikenali. Begitu dia mulai bertarung, orang-orang akan tahu apakah dia benar-benar mampu. Jika dia meningkatkan kemampuannya di sini, dia akan dipukuli sampai babak belur. Oleh karena itu, pemilik toko itu buru-buru menjawab, sebenarnya, tidak apa-apa, hanya saja saya tidak mengelolanya dengan baik dan telah kehilangan sejumlah uang, oleh karena itu, saya memutuskan untuk menjual toko itu sebelum saya bangkrut. Kau ingin mengambil alih toko yang merugi setiap hari. Es akhirnya mengerti apa yang dimaksud Hong Dali dengan pemborosan. Apa yang ingin kau lakukan dengan itu? Sia-siakan, jawab Hong Dali dengan lugas. Tidak ada gunanya mengambil alih toko yang sedang untung, kalau aku harus mengambil alih toko, aku akan mengambil alih toko yang paling rugi dan melakukan bisnis yang paling rugi, itu namanya menyia-nyiakan. Menarik. Es menatap dengan mata terbelalak. Aku sudah bertemu dengan berbagai macam orang, tetapi ini pertama kalinya aku bertemu seseorang yang begitu tulus dalam menyia-nyiakan, hahaha. Tianyi berpikir dalam hati. Hong Dali ini sengaja berbisnis untuk merugi, apakah dia punya rencana untuk membalikkan keadaan? Mu Huaqing merencanakan dengan tenang. Toko yang merugi setiap hari, tidak akan mudah mengubah kerugian menjadi keuntungan. Apakah Hong Dali ini pikir dia sangat pandai menghasilkan uang? Apakah dia benar-benar punya sesuatu di balik lengan bajunya? Tapi dia terlihat paling-paling berusia 18 atau 19 tahun. Dia tidak terlihat seperti orang yang cakap. Toko ini membutuhkan setidaknya 200.000 hingga 1 juta untuk mengambil alih. Berapa banyak yang bisa diperoleh satu peralatan bertatahkan permata? Keuntungan bersihnya terlalu rendah. Itu sebabnya tidak banyak bangsawan kehormatan yang berkecimpung dalam bisnis ini. Tapi Hong Dali ini, mengapa dia bersikeras melakukan ini? Saat keduanya menghabiskan sel otak mereka, Es bertanya dengan rasa ingin tahu, Dali, berapa harga yang kau bayar untuk toko ini? Pasti murah, kan? Ah, tidak apa-apa. Hong Dali terkekeh. Semuanya termasuk, sekitar 920.000, aku membulatkannya menjadi 1 juta. Dibulatkan. Tianyi dan Mu Huaqing terkesiap kaget. Bisnis yang merugi dan kamu masih membulatkan angkanya, ini akan meningkatkan biaya dan memengaruhi hasil penilaian kemajuan. Aku tidak peduli dengan penilaian kemajuan. Hong Dali cemberut. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau asalkan aku punya uang, 1 juta. Tianyi, Mu Huaqing, S. Jiang Qiansui. Itu pertama kalinya mereka mendengar sesuatu seperti itu. Oleh karena itu, mereka bersiap untuk naik ke atas. Toko aksesori Hong Dali telah dibuka kembali. Semua orang menoleh untuk melihat. Benar saja, segerombolan besar penumpang gelap menyerbu ke dalam toko seperti orang gila. Seorang raksasa setinggi 4 meter berdiri di dalam toko sambil menguap sambil tersenyum. Wahahaha, pelan-pelan saja, jangan menyambar. Sampah, sebuah peralatan yang bisa menghasilkan keuntungan puluhan ribu, mereka akan jadi idiot jika tidak bergegas. Pops, mulut Es hampir ternganga. Dia benar-benar ada di sini. Orang yang berbicara tidak punya maksud lain, tetapi orang yang mendengarkan punya ide sendiri. Hong Dali terkejut. Ya, ayah juga ayahmu. Dia juga mengakuimu sebagai putranya. Es menatap tajam ke arah Hong Dali. Apakah itu berarti kita sekarang bersaudara? Hahaha, saudara-saudara, saudara yang baik. Hong Dali tertawa sambil memeluk Es. Kakak Es, kamu seharusnya menjadi yang tertua. Hahaha, aku punya saudara yang suka boros, aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Es melompat kegirangan. Ayo kita pergi ke ayah, aku punya masalah mendesak. Tianyi menatap dan menjulurkan lidahnya. Dia sangat menyadari kemampuan Tuan Jenggot Putih. Selain Hong Dali, Es juga seorang ahli yang telah melewati level 22. Dia sebenarnya juga putra Tuan Jenggot Putih. Sebaiknya aku bersikap baik. Aku tidak boleh menyinggung keluarga ini. Karena dia akan menemui Pops, Hong Dali malas naik ke atas. Dia menunjuk dengan jarinya. Xiaoyi, kerjakan saja dokumennya, aku akan melihat tokonya nanti kalau ada waktu. Ya. Ling Xiaoyi pergi untuk menyelesaikan dokumen dengan pemilik toko. Memang, ketika dokumen selesai, Hong Dali mengeluarkan sistem untuk memeriksanya. Nilai pemborosan saat ini, 9,8 juta. Wahahaha.
200.000 lagi dan aku akan menyelesaikan misinya. Saya akan kembali dan menambahkan poin keterampilan terlebih dahulu. Itu. Melihat mereka akan bertemu dengan Tuan Jenggot Putih yang agung, Tianyi menjambak rambutnya dan tertawa. Aku tidak akan ikut, kau boleh pergi duluan. Dia mengedipkan mata dengan putus asa pada Mu Huaqing, kita tidak boleh menyinggung orang-orang ini. Sebaiknya kita pergi sekarang. Tak lama kemudian, setelah mereka meninggalkan Hong Dali, Tianyi berbisik kepada Mu Huaqing, Saudara Huaqing, Hong Dali dan Es tidak mudah ditangani, kita harus berhati-hati, aku hampir mati tadi. Aku tahu. Mu Huaqing mengangguk. Kekuatan Hong Dali tidak dapat diprediksi, kurasa levelku tidak buruk, tetapi aku tidak dapat memahami apa yang dilakukannya, meskipun dia benar-benar boros. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang menghambur-hamburkan uang dengan cara seperti ini, aku belum tahu bagaimana dia menghasilkan uang. Saya berharap bisa mendapatkan beberapa keuntungan, kata Tianyi dengan putus asa. Tapi tampaknya itu tidak semudah itu. Oh, benar juga. Mu Huaqing bertanya dengan lembut. Ayah yang mereka sebutkan, apakah dia kuat? Tentu saja. Tianyi mengangkat bahu tak berdaya. Aku melewati 22 level di Tower of Trials. Tanpa membicarakan seberapa kuatnya aku seharusnya tidak terlalu buruk. Tapi aku bahkan tidak bisa menahan satu gerakan dari Tuan Jenggot Putih itu. Bagaimana menurutmu? Apa kau bercanda? Mu Huaqing berkata dengan kaget. Dia begitu kuat, kalau begitu, si jenius super yang telah melewati 30 level. Sulit untuk mengatakannya. Tianyi menyentuh dagunya dan berpikir sejenak. Tetapi menurutku itu bukan dia, aku kalah darinya dalam satu gerakan sebelumnya. Setelah itu, seorang lelaki tua misterius menyelamatkanku. Dia adalah seorang aristokrat galaksi, aku bisa tahu, tetapi dia menghilang tiba-tiba kemudian, tidak terjadi apa-apa. Dia pasti bertanya kepada Tuan Jenggot Putih apakah itu dia, jika dia benar-benar jenius super, bukankah semua aristokrat galaksi akan bergegas datang sekarang? Benar juga. Mu Huaqing mengangguk. Oh benar juga, lelang di pusat lelang Sauron akan dimulai besok, apa kau akan pergi? Tentu saja, kata Tianyi. Aku ingin melihat apakah ada sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatan. Aku bermaksud membeli beberapa permata bermutu tinggi. Aku tidak dapat mengenakan perlengkapan apapun di menara ujian, tetapi aku dapat menyematkan beberapa permata pada senjataku untuk dibawa masuk. Jika aku berhasil mendapatkan beberapa permata atribut bermutu tinggi untuk menantang menara ujian, itu akan bermanfaat. Itu masuk akal, Mu Huaqing langsung berkata. Aku akan melihat apakah ada permata kelas atas yang bisa dibeli juga. Ngomong-ngomong, aku baru saja menantang level 21 menara ujian, hasilnya lumayan. Haha, mari kita bekerja lebih keras. Tianyi tersenyum. Mari kita bekerja keras bersama-sama. Di toko aksesoris Dali, Hong Dali dan yang lainnya duduk di sofa sambil mengobrol dengan Whitebeard Get. Bajingan. Get meneguk anggurnya, menunjukkan ketidaksenangannya. Aku hanya pergi beberapa hari, dan kau benar-benar datang mencariku. Ayah. Es mengangkat bahunya dengan enggan. Aku tidak punya pilihan lain, ini penting. Bicaralah, apa yang begitu mendesak? Get cemberut. Jika ini masalah kecil, jangan salahkan aku karena mengusirmu. Ah, ini masalah besar, benar-benar masalah besar. Es berkeringat deras. Kami menerima berita bahwa armada luar angkasa mengangkut sesuatu yang sangat penting, kudengar itu sangat berharga, melihat betapa gugupnya mereka semua, itu bisa jadi batu jiwa. Oh, mendengar itu, Get tampak tertarik. Apakah kamu tahu jenis batu jiwa apa yang mereka bawa? Tidak. Es menggelengkan kepalanya. Kami bahkan belum mendapat konfirmasi apakah itu benar-benar batu jiwa. Get menjulurkan kepalanya di depan wajah Es, membuat jantungnya berdebar kencang karena terkejut. Kemarilah cari aku setelah kau mengonfirmasi berita itu, aku bersenang-senang di sini. Dia menunjuk Hong Dali. Si bocah nakal ini membelikanku 120.000 sebulan, aku harus tinggal di sini setidaknya selama sebulan. Pops, teriak Es. Hargamu seharusnya lebih dari itu. Ini keputusanku. Get melambaikan tangannya. Pergilah jika tidak ada yang lain, jangan ganggu aku. Lalu, dia pergi. Ketika Es pergi, Get menatap Hong Dali. Ngomong-ngomong, bocah, kamu bilang kamu membeli toko lain. Ya. Hong Dali berseri-seri karena gembira. Saya menghabiskan 1 juta lagi, saya merasa senang. Tianxing duduk di sofa dengan mata terpejam, beristirahat. Namun, ada banyak hal yang berkecamuk dalam benaknya. Qiansui selalu menyukai pahlawan, kupikir setelah bertahun-tahun mencoba, aku akan membuatnya menyukainya. Siapa sangka seorang jenius yang hebat akan muncul. Dengan karakter Qiansui, dia pasti akan mengembangkan perasaan untuk jenius yang hebat ini. Sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi nanti. Seorang wanita seperti Qiansui, yang biasanya dingin, begitu dia jatuh cinta pada seseorang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ini bukan lelucon.
Terutama kejadian yang terjadi 800 tahun yang lalu, wanita saat itu, karakternya sangat mirip. Semoga saja aku masih punya waktu, sang jenius yang maha kuasa belum ditemukan, aku masih punya waktu cadangan, kalau aku bisa mengalahkan sang jenius yang maha kuasa, sebaiknya aku berlatih lebih keras. Berpikir sampai pada titik ini, Tianxing bertanya kepada penjaga yang sedang mengemudikan pesawat ruang angkasa, seberapa jauh kita dari planet super biru perak. 6 jam lagi, Tuan, jawab penjaga itu dengan hormat. Ya, Tuhan. Au. Harimau kecil Quentin menguap lebar. Sepertinya dia lelah lagi. Dali, tanya Tang Muxin. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Coba kupikirkan. Hong Dali menyentuh dagunya. Aku ingat pelelangan di pusat lelang Sauron akan segera berlangsung, kakak Fang Han bilang dia akan pergi. Ayo kita lihat besok, aku ingin tahu apakah akan ada sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan di sana, haha. Baiklah. Mendengar penyebutan pusat lelang Sauron, Tang Muxin, Lin Yanwei, dan Ling Xiaoyi saling memandang. Mereka benar-benar penasaran dengan harga jual ketiga permata atribut itu. Ah, aku agak ngantuk, ayo kembali ke brand dulu. Hong Dali menepuk kepala Quentin. Aku benar-benar ngantuk, Quentin juga harus makan kacang dali dan tidur. Oleh karena itu, mereka menuju ke pesawat ruang angkasa itu bersama dengan harimau itu. Mereka menarik banyak perhatian di sepanjang jalan, biasanya orang-orang membawa hewan peliharaan mereka keluar. Namun, jarang sekali melihat hewan sebesar itu. Beberapa orang mulai berbicara. Cepat, lihat, harimau itu adalah harimau bermata hijau berbaju sirah emas, keren sekali, ini pertama kalinya aku melihat seseorang dengan hewan peliharaan seperti itu. Ya, sekilas aku bisa tahu bahwa tuan muda yang memimpin kerumunan itu bukanlah orang biasa. Luar biasa. Harimau bermata hijau berbaju sirah emas bukanlah binatang biasa. Ia sangat besar, orang biasa tidak akan sanggup memeliharanya. Segera, mereka menaiki pesawat ruang angkasa dan kembali ke brand. Di pesawat ruang angkasa, Jiang Qiansui memutar ujung bajunya dengan jarinya. Ia merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, konsep berpacaran sama sekali asing bagi gadis seperti dirinya. Dali, cinta itu, seperti itu. Ia berpikir cukup lama sebelum bertanya pada Hong Dali. Aku tidak merasakan jantungku berdebar kencang seperti sedang jatuh cinta, rasanya biasa saja. Tentu saja. Hong Dali menjawab dengan lugas. Jika jantungmu berdebar setiap hari, rentang hidupmu akan semakin pendek. Cinta itu, pada kenyataannya, biasa saja. Tidak semenarik yang kau kira. Berbelanja, mengobrol, itu semua hanya seperti itu. Bajingan ini juga tidak berpengalaman dalam hal cinta. Tapi dia bisa menggertak. Oh. Saat ini, Jiang Qiansui adalah seorang gadis yang mendambakan cinta dan memiliki banyak harapan. Dalam benaknya, jatuh cinta adalah hal yang menggemparkan dan mengasyikkan setiap hari. Namun, ia menemukan bahwa hal ini tidak terjadi dalam kenyataan. Semua orang hanya melakukan hal mereka sendiri, sesekali berbelanja bersama, mengobrol. Rasanya tidak semenyenangkan yang dibayangkannya. Mungkin. Jiang Qiansui menggigit bibir bawahnya dan melihat keluar jendela. Aku terlalu gegabah. Ketika dia memikirkan hal itu, Tang Muxin tiba-tiba menunjuk keluar jendela dan berteriak, Dali, cepat, lihat, apa itu? Semua orang melihat ke arah yang ditunjuknya. Beberapa kata muncul di langit. Bernyanyilah. Bima Sakti. Melihat itu, semua orang tercengang. Lalu, mereka bersorak serempak. Wahahaha, ini bagus, ini bagus. Wajah Lin Yanwei memerah karena kegembiraan. Dia jarang meminta apapun, tetapi kali ini, dia berinisiatif untuk bertanya kepada Hong Dali, Tuan muda, saya pikir. Meski ia tidak langsung menyampaikan pikirannya, namun jelas terlihat, sebagai penyanyi soulful yang mencintai musik, acara musik seperti itu tak dapat ditolak. Ah, haha, ini tidak buruk. Hong Dali menyeringai sambil bertanya pada Jiang Qiansui, ini Sing, Milky Way, jelaskan pada kami. Ah. Jiang Qiansui tertegun sejenak, tetapi dengan cepat menenangkan pikirannya dan menjelaskan. Bernyanyilah, Milky Way adalah program hiburan yang sangat populer, audisi diadakan di setiap kota di dunia virtual untuk menyeleksi dan memberi peringkat penyanyi yang bagus, sekitar 100 orang akan dipilih untuk maju ke babak berikutnya, kemudian, lebih dari 3.000 kota di planet super biru perak kita akan mulai bersaing satu sama lain, sekitar 100 kota akan membentuk satu grup untuk memilih 100 penyanyi terbaik, yang berarti hanya satu dari 100 yang dipilih, itu akan menyisakan 3.000 penyanyi berbakat. Selanjutnya, setiap 1.000 orang akan membentuk grup dan 10 akan dipilih, babak berikutnya akan menjadi final di mana juara ketiga, juara kedua, dan juara akan muncul dari 30 orang, juara akan dianugerahi gelar, bintang Milky Way, itu setara dengan penyanyi terbaik di seluruh Milky Way, itu sangat mengesankan. Ketika Jiang Qiansui selesai memperkenalkan, semua orang terkejut. Hanya satu yang dipilih dari seluruh Bima Sakti.
Bakat macam apa yang harus dimiliki seseorang untuk menang? Biar aku hitung. Hong Dali mulai menghitung dengan jarinya. Jika 10.000 orang ikut serta dalam satu kota, dan 100 orang terpilih, 3.000 kota akan menjadi 300.000 orang, dengan rasio kemajuan 100:1, 3.000 akan dipilih, lalu 30, lalu 3. Sampai di titik ini, Hong Dali terkejut. Oh, ini kompetisi yang kejam. Satu putaran demi putaran. Sulit untuk tidak menganggap kompetisi semacam ini menarik. Lin Yanwei bertanya, Nona Qiansui, kriteria untuk menang adalah berdasarkan. Sebenarnya, ini mudah. Jiang Qiansui tersenyum. Setiap babak akan memiliki pelatihnya sendiri untuk menilai para kontestan, penilaian akan didasarkan pada suara, lirik, dan lagu mereka, ini sangat ketat, total skor akan mencakup suara dari penonton, poin maksimum yang bisa didapatkan adalah 10.000, siapapun yang mendapat lebih dari 6.000 poin akan lolos ke tahap untuk menjadi 100 teratas di setiap kota, skor minimum babak kedua adalah 7.000. Babak ketiga 8.000, babak keempat 9.000 ke atas, penilaian tidak hanya dari penonton langsung tetapi juga akan bergantung pada popularitas mereka dan suara dari penonton online. Untuk muncul sebagai pemenang, seseorang harus mendapatkan setidaknya 9.000 poin, ini tidak mudah, tetapi pemenangnya pasti akan menjadi orang yang paling populer dan yang terbaik. Menakutkan. Maksimal 10.000 poin. Selain audisi, untuk menjadi yang teratas, seseorang harus mendapatkan setidaknya 8 atau 9.000 poin. Kompetisi ini benar-benar. Saya suka itu. Ikutlah, kita harus ikut. Hong Dali tertawa terbahak-bahak. Kakak Yanwei, jangan banyak bicara lagi, kau harus ikut. Tuan muda, mendengar penjelasan Jiang Qiansui, Lin Yanwei sedikit gugup. Bagaimana jika saya tidak bisa mencapai beberapa peringkat teratas, bukankah saya akan mempermalukan tuan muda? Ayaya. Hong Dali menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Yang penting adalah prosesnya, yang penting kamu bahagia. Kamu sudah lama tidak bisa bernyanyi, kamu bisa bernyanyi sepuasnya kali ini. Air mata Lin Yanwei menggenang dan mengangguk. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.